Jadi selamat malam teman-teman sekalian. Saya lihat sudah pada join ya. Jadi selamat datang untuk teman-teman yang sudah bergabung lebih awal ya untuk webinar kita di malam hari ini. Mungkin saya mau nyapa juga nih Pak Tommy. Selamat malam Pak. Malam, Bu Depo. Sudah siap nih ya Pak ya untuk materi kita malam hari ini Pak? Siap. Ini ada Siap. orang-orang yang banyak yang Tommy kenal, disapa dulu Oh, mungkin ya. Ada boleh boleh Pak Pak. Burhan, Kak Marianana, lalu Pak Jeffrey, lalu yang kenal lagi Pak Kianco, Pak Singgi, Pak Yogi. Oke, banyak yang kenal yang udah join. Memang Hmm, biasanya ngobrol-ngobrol dulu sebelum jamnya dimulai. boleh Halo boleh. teman-teman, malam. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jadi memang sesi dengan Pak Tommy agak spesial ya memang. Karena memang dengan Pak Tommy beliau bersedia untuk kita mulai lebih awal untuk menyapa teman-teman yang sudah join lebih awal juga. Jadi sesuai dengan permintaannya Pak Tommy, kita mengizinkan nih untuk teman-teman sekalian sudah bisa tanya apapun ya Pak ya dari sekarang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang belum ditanyakan di sesi-sesi sebelumnya atau ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Tommy boleh banget. Jadi sembari kita menunggu teman-teman yang lain, jadi kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jadi Pak Tommy sudah akan menjawabnya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan boleh banget ya jika ingin ditanyakan. Mungkin saya bantu jawab Pak Jeffrey ya. Jadi halo Pak Jeffrey. Pak Jeffrey kayaknya ikutan terus nih ya. Jadi Pak untuk webinar, untuk series kali ini memang ini adalah sesi terakhir Pak. Tapi tidak berhenti di sini gitu karena Pak Tommy dengan Plus 500 kita sudah menyiapkan kelas tambahan atau kelas lanjutan untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu yang ingin lebih dalam lagi melanjutkan pembelajaran trading for living-nya dan juga mungkin nanti ingin mendapatkan kelas yang lebih ekstensif dengan Pak Tommy. Jadi memang hari ini kita spesial nih. Hari ini akan ada pengumuman juga ya untuk kelas lanjutannya. Jadi nggak cuman berhenti hari ini Bapak Ibu sekalian karena kita merasa dan kita setelah kita evaluasi dan setelah kita lihat, kayaknya semangat teman-teman ini masih sangat tinggi ya untuk kita lanjutkan pembelajarannya. Jadi nanti akan ada sesinya. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Dan sudah bisa ya jika ingin menanyakan pertanyaan apapun kepada Pak Tommy di malam hari ini. Dan sembari kita menunggu yang lain dan menunggu pertanyaannya ya Pak Tommy ya, saya juga ingin Iya. ingatkan teman-teman untuk mengisi absen. Karena seperti biasa, bukan acaranya Plus 500 namanya kalau nggak bagi-bagi hadiah ya. Jadi nanti di akhir acara seperti biasa kita akan ada lucky draw. Kita akan mengundi 3 orang pemenang, masing-masing pemenang akan mendapatkan voucher MAP senilai Rp500.000. Oke, sembari menunggu, mungkin Pak Tommy saya mau spill Nah, sedikit kali ya Pak untuk teman-teman yang sudah hadir. Karena tadi udah ini ya, udah ada pertanyaan dari Pak Jeffrey mengenai sesinya kita ya Pak ya. Mungkin saya spill sedikit ya Pak untuk sesinya. Jadi untuk teman-teman yang udah hadir, kita sudah merancangkan kelas lanjutan kolaborasi dengan Plus 500 dan Pak Tommy, di mana Pak Tommy nanti kita akan ada kelas lanjutan, tapi kelas ini dia lebih seriusnya lagi, teman-teman, gitu ya. Jadi untuk kelas lanjutan kami buka untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan kelas lanjutan lebih eksklusif bersama dengan Pak Tommy. Gitu. Jadi kelas eksklusifnya kapan? Nanti akan diadakan di hari Rabu 2 minggu lagi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti akan ada kelas di hari Rabu 2 minggu lagi yang biasanya kan kita setiap 2 minggu ada kelas ya, ada webinar atau ada series. Nah kali ini akan digantikan oleh kelas lanjutan dari Pak Tommy. Nah kapan kelasnya itu nanti akan ada di hari Rabu tanggal 26 Agustus. Tapi ada persyaratannya Bapak Ibu gitu. Karena yang akan kita berikan nanti itu adalah topik-topik dan juga bimbingan yang sangat menarik dari Pak Tommy langsung gitu. Jadi nanti akan ada kelas lanjutan yang lebih eksklusif yang dibimbing langsung oleh Pak Tommy.
Nah, selain dari itu, untuk apa sih gitu ya? Apa sih sebenarnya yang akan menjadi topiknya dan apa yang kira-kira teman dapatkan nanti di kelas lanjutan itu? Pak Tommy nanti akan berfokus kepada topik bagaimana teman-teman dapat eh, memenangkan trading dengan lot sizing. Ini seperti apa? Mungkin nanti Pak Tommy bisa jelaskan lebih dalam ya gitu. Dan ini akan diajarkan juga nanti bagaimana Bapak Ibu bisa langsung membuat hitungan yang mungkin nanti bisa langsung diimplementasikan dalam kegiatan tradingnya. Dan ini sesinya enggak berhenti di hari itu aja. Jadi untuk Bapak Ibu nanti yang ikutan, Bapak Ibu akan dibimbing selama 2 minggu oleh Pak Tommy ya. Jadi nggak cuma 1 hari karena kayaknya kita lihat 1 hari kayak sekarang ini kurang cukup gitu karena kita lihat begitu banyaknya antusias, begitu banyaknya pertanyaan yang kita melihat bahwa untuk sesi-sesi seperti hari ini kita agak terbatas dari sisi waktu dan juga dari sisi apa yang bisa kita bahas di hari ini. Jadi oleh karena itu kita memberikan satu kelas lanjutan ini ya nanti kolaborasi bersama dengan Pak Tommy. Nah, persyaratannya seperti apa atau apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Kelasnya sebenarnya tetap gratis kok Bapak Ibu karena kita tidak memungut biaya apapun untuk Bapak Ibu yang ingin ikutan. Tapi karena kelasnya lebih serius, kami juga menginginkan komitmen Bapak Ibu yang lebih tinggi sebenarnya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya di webinar-webinar kita sejauh ini kita tidak memungut biaya apapun itu dan tidak ada persyaratannya. Persyaratannya hanya registrasi dan hadir gitu. Tapi kalau untuk nanti kelas lanjutan, ini memang sengaja kita buatkan ada persyaratannya agar terfilter gitu untuk Bapak Ibu yang memang benar-benar serius, yuk ikutan bimbingan kelas lanjutan bersama dengan Pak Tommy gitu ya. Jadi nanti untuk persyaratannya apa aja? Pertama, Bapak Ibu bisa melakukan deposit dengan akumulasinya di 18 juta. Dan ini net ya Bapak Ibu. Maksudnya net adalah Bapak Ibu melakukan total deposit atau total deposit yang dilakukan adalah 18 juta, tapi tidak bisa deposit terus withdraw, deposit withdraw, deposit withdraw. Tahu-taunya 18 juta enggak gitu. Jadi kalaupun mau ada withdraw, total depositnya dikurangi withdrawnya harus tetap minimal di 18 juta rupiah. Dan ini akan kita hitung depositnya itu terhitung dari hari Kamis, yaitu besok. Jadi nanti kita gampang untuk menghitungnya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa melakukan depositnya terhitung mulai dari besok hingga hari Selasa 25 Agustus. Jadi Bapak Ibu kalau mau cicil dulu depositnya juga boleh. Karena ini akumulasi ya. Jadi misalnya nih Bapak Ibu besok mau 5 juta dulu depositnya boleh. Besoknya lagi mau 2 juta, besoknya lagi mau 5 juta lagi boleh gitu. Yang penting akumulasinya itu di 18 juta rupiah ya. Dan deposit tidak bisa ditarik atau di withdraw. Yang 18 jutanya itu tidak bisa ditarik atau di withdraw ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau di withdraw terlebih dahulu nanti harus dibalikkan lagi gitu. Yang penting minimalnya itu harus 18 juta. Dan ini tidak bisa ditarik selama bimbingan berlangsung yaitu selama 2 minggu gitu. Jadi ini kita ingin melihat komitmennya Bapak Ibu yang ingin ikut kelas lanjutan bersama dengan Pak Tommy. Dan nanti kalau sudah depositnya full, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke nomor Mas Aril ya. Atau misalnya Bapak Ibu memang ingin komitmen nih akan memenuhi akumulasi depositnya di 18 juta, pun nanti bisa langsung infoin ke Mas Aril. Jadi Mas Aril bisa bantu ingatkan Bapak Ibu sebelum masanya berakhir, sebelum hari Selasanya berakhir ya. Jadi Bapak Ibu bisa top up atau deposit senilai akumulasi 18 juta untuk nanti ikutan kelasnya. Dan di sini link Zoom-nya akan diberikan secara terpisah kepada masing-masing peserta yang sudah memenuhi persyaratan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya webinar kita malam hari ini, itu kan untuk linknya sendiri, itu dia terbuka ya. Jadi artinya Bapak Ibu kalau misalnya ada orang yang tidak daftar sekalipun, mereka tetap bisa ikutan untuk webinar malam hari ini. Tapi kami sangat menyarankan untuk Bapak Ibu memang daftar ya. Kalau kemarin nggak sempat daftar, mungkin Bapak Ibu bisa mengisikan form absensi kita di malam hari ini. Kenapa? Karena nanti ke depannya untuk setiap recording atau rekaman sesi kita dengan Pak Tommy akan kami bagikan lewat WhatsApp untuk linknya Bapak Ibu.
gitu. Jadi saya sangat menyarankan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir jangan lupa isi formulir kehadiran ya atau formulir absensi. Dan Bapak Ibu siapapun bisa ikutan program ini untuk semua customer ya, untuk semua pelanggan ataupun calon pelanggan kami. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang belum punya akun, nanti bisa buka akun terlebih dahulu, bisa lakukan verifikasi. Kalau bingung caranya bisa ke Mas Aril. Mas Aril mungkin bisa dibagikan juga ya untuk link daftarnya, daftar akun plus 500-nya. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang ingin daftar bisa menggunakan link tersebut ya. Jadi nanti biar kami tahu Bapak Ibu ini memang daftarnya dari Pak Tommy ya gitu. Karena nanti kita mau lihat nih dan kita bisa tahu oh ini yang dari program yang kemarin seperti itu. Ya. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan dari Pak Jeffrey ya Pak. Jadi kalau Bapak ingin ikutan bisa banget Pak. Jadi nanti tinggal deposit dan ingat ya depositnya ini bukan untuk programnya sebenarnya, tapi deposit ini hanya komitmen Bapak Ibu. Karena untuk deposit ini adalah masuknya ke akun Bapak Ibu masing-masing juga gitu. Jadi ini bukan biaya untuk ikut programnya, tapi ini hanya persyaratan ikut programnya. Biar kami bisa melihat bahwa Bapak Ibu juga berkomitmen untuk mengikuti program yang sudah kami rancangkan bersama dengan Pak Tommy ya. Jadi Pak Tommy ini udah siap banget dengan segala macam ilmu yang akan dibagikan dan juga bimbingan kepada Bapak Ibu selama 2 minggu program berlangsung. Ya, jadi ini yang akan Bapak Ibu dapatkan nanti. Jadi ada kelas lanjutan lebih eksklusif dengan Pak Tommy dan bimbingan yang akan membantu Bapak Ibu untuk bisa memulai perjalanan tradingnya ya yang lebih applicable nanti gitu. Dan ini akan berlangsung selama 2 minggu dan Bapak Ibu akan dapat akses langsung untuk grup WhatsApp bersama dengan Pak Tommy dan Pak Tommy akan memberikan waktunya ya Pak ya untuk menjawab segala pertanyaan atau membimbing teman-teman daily melalui grup WhatsApp tersebut. Oke, ini menjawab pertanyaan Pak Jeffrey. Udah panjang aja ya kita jawab ini untuk Pak Jeffrey. Jadi mantap banget nih pertanyaan Pak Jeffrey ya. Sebelum kita coba bagikan, Pak Jeffrey udah tanya duluan. Jadi untuk teman-teman yang baru hadir, sekali lagi, memang untuk seri kali ini adalah sesi terakhir, tapi teman-teman masih bisa ikut kelas lanjutan bersama dengan Pak Tommy ya. Jadi persyaratannya adalah melakukan deposit. Nah, nanti teman-teman bisa konfirmasi kepada Mas Aril. Bisa di screenshot ya. Takutnya nanti lupa. Bapak Ibu jangan lupa screenshot halaman ini atau layarnya sekarang biar Bapak Ibu nggak lupa nanti ketika ingin ikutan programnya atau ikutan kelas lanjutannya bersama dengan Pak Tommy. Oke, saya kayaknya udah banyak ngomong nih Pak Tommy ya. Untuk teman-teman gimana ini? Ada U- pertanyaan? Udah banyak Bagaimana? yang Tommy kenal yang datang. Halo teman-teman, selamat malam, selamat datang. Eh, tapi nggak mungkin disapa satu-satu ya. Eh, banyak banyak sekali yang kenal yang sudah mungkin berapa ya, 2-3 bulan nggak tegur sapa. Halo teman-teman, enjoy today. Teman-teman yang mau tanya Pak Tommy udah bisa ya. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain, bisa banget kalau udah ada mau tanya apapun sama Pak Tommy ya. Halo malam teman-teman. Mulainya rencananya jam berapa Kak Debu? Kalau masih ada pertanyaan, kita masih tunggu sekitar 5-10 menit nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau misalnya Oke. belum ada pertanyaan, mungkin kita mulai juga boleh. Oke, ini sudah berapa ya? Oh, sudah 60. Teman-teman sebelum memulai, ada pertanyaan untuk pemanasan? Kalau ada yang ditanyakan boleh. Mau tulis tapi lebih enak kalau bisa eh, voice langsung ya. Kalau ada yang mau voice, boleh. Bisa dikasih komen, ini kali ya, react emoji, react tangan. Nanti kami akan bantu untuk unmute teman-teman. Tadi ada pertanyaan dari itu di WA, kalau misalkan rekaman, rekaman di mana? Em, ya, kalau untuk rekaman saat ini kita belum upload di mana-mana, Pak, gitu. Cuman memang kita rencananya nanti akan mengirimkan lewat WhatsApp, Pak. Dan itu akan kita kirimkan berdasarkan absensi nanti, Pak. Gitu. Jadi untuk teman-teman mohon diisikan semua absensinya ya. Karena nanti akan kita kirimkan link rekamannya ke WhatsApp yang teman-teman daftarkan melalui formulir absensinya kita. Oke.
Ada yang tanya link juga. Oke, berarti oh ada pertanyaan yang terkait trading ya. Oh itu dari tadi tanya mana ke absensinya. Itu teman-teman, absensinya di form itu. Pak Budi Wibowo untuk OP-nya pakai risk berapa persen dari modal? Oh, maksudnya ini untuk yang apa namanya di pelatihan atau kursus ini sebenarnya bahkan belum terpikir ke sana Pak Budi. Kepinginnya hanya untuk teman-teman belajar gratis dan selama 2 minggu itu bisa dicoba bersama-sama di akun demo. Kayak gitu. Jadi bahkan belum berpikir untuk positioning. Tapi kalaupun positioning, oh dari tadi banyak yang ngechat linknya mana, linknya mana. Tommy udah share di Telegram. Iya, banyak sekali. Oke. Nah, jadi apa namanya? Harusnya kalau misalkan per transaksi itu risk management seharusnya nggak bisa seperti itu aja. Kita akan pakai ketiganya, yaitu money management, risk management, sama capital management. Mungkin teman-teman yang sudah join kursusnya Tommy Trading for Living paham betul yang dimaksud. Tapi nggak apa-apa. Di dalam kursus juga akan Tommy jelaskan lagi, jelaskan ulang tentang perbedaan ketiganya, mana dulu yang diatur, dan mana yang diperlukan terutama untuk trading for living jangka panjang. Oke, Kak Sangro juga hadir. Halo Kak Sangro. Oke, sudah 71. Mungkin mau mulai Kak Debu. Oke, baik. Kita mulai aja berarti ya, Pak ya. Baik, jadi sekali lagi selamat datang Bapak Ibu sekalian. Banyak yang baru hadir nih, baru masuk nih. Dan sekarang kita udah ada 74 orang. Jadi selamat malam Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di webinar kita malam hari ini. Dan webinar malam hari ini adalah series ketiga dari topik Trading for Living. Dan untuk series ketiga ini kita akan membahas strategi bertahan dan berkembang di market. Jadi kalau teman-teman bisa ingat lagi di dua sesi kita sebelumnya, kita udah bahas nih Pak Tommy udah jelaskan gitu, apakah trading for living itu mungkin? Jawabannya sangat mungkin ya. Terus yang di kedua kita juga udah dapatkan ilmu dari Pak Tommy mengenai apa persiapan yang memang kita harus lakukan untuk kita bisa memulai trading for living. Nah untuk hari ini Pak Tommy akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai strategi yang teman-teman bisa gunakan untuk bertahan dan berkembang di market. Karena kalau trading for living itu kita tidak berbicara soal 1 bulan 2 bulan ya gitu, tapi kita harus bisa bertahan dan berkembang di segala macam keadaan market yang mungkin terjadi. Jadi nanti akan dibagikan oleh Pak Tommy dan seperti biasa untuk webinar kita dipersembahkan dari Plus 500 kita berkolaborasi dengan Pak Tommy. Seperti biasa juga teman-teman jangan lupa untuk absensi karena yang tadi saya sudah infokan bahwa bukan acara plus 500 kalau tidak penuh dengan hadiah. Jadi teman-teman sudah menanti juga hadiah untuk teman-teman yang hadir di malam hari ini. Jadi kita akan mendapatkan tiga orang pemenang lucky draw dan masing-masing pemenang akan mendapatkan voucher MAP senilai Rp500.000. Jadi jangan lupa untuk mengisikan link absensinya ya teman-teman. Dan khusus untuk malam hari ini, link absensi tidak hanya berfungsi untuk lucky draw, tapi link absensi malam hari ini akan kami gunakan untuk pendataan teman-teman yang akan mendapatkan link untuk menonton rekaman sesi 1 dan sesi kedua. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang belum isi form absensi, mohon diisi karena nanti kami akan mengirimkan rekamannya melalui WhatsApp ya. Dan kami hanya akan mengirimkannya kepada teman-teman yang sudah mengisikan absensi selama acaranya kita atau sesinya kita ya. Dan khusus untuk malam hari ini karena kita lagi di ini ya, di suasana kemerdekaan. Nah, sudah pasti dari Plus 500 kita juga ada promo kemerdekaan. Nah, ini angkanya dekat-dekat nih sama angka yang
menjadi persyaratan untuk teman-teman ikutan kelas lanjutan bareng Pak Tommy ya. Jadi Nah, ini bisa digabung. bisa digabung, Pak. Oke, Bisa oke. banget, nggak apa-apa. Kita berikan khusus untuk orang-orang yang datang dari Pak Tommy, kita gabungkan gitu. Karena untuk program yang kelas lanjutan bareng Pak Tommy ini hanya akan kami buka untuk teman-teman yang mengikuti webinar bersama dengan Pak Tommy, Pak. Jadi kami nggak buka dan tidak kami pasarkan ke siapapun kecuali teman-teman yang ikutan kelasnya Pak Tommy atau ikutan sesinya Pak Tommy. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang di sini, jadi kalau teman-teman deposit 18 juta, itu kenanya dua, Pak, nanti. Bisa dapat bonus 1 juta dan bisa dapat tambahin 1 juta lagi udah bisa ikut kelas selanjutannya Pak Tommy nanti ya. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan promo kemerdekaan, teman-teman bisa deposit 17 juta dan ini balik lagi akumulasi ya teman-teman net deposit. Nanti saya jelaskan seperti apa. Dan bonusnya langsung akan dapat 1 juta rupiah. Nanti bisa langsung konfirmasi ke Mas Ariel. Ya, jadi 1 juta dan untuk yang deposit 17 juta ini memang satu lagi persyaratannya yaitu transaksi berapa aja. Jadi Bapak Ibu bisa open order dan itu berapa aja, tidak ada minimum lot dan segala macamnya, tidak ada requirement produknya. Yang penting teman-teman deposit dan transaksi sekali aja, teman-teman sudah eligible untuk mendapatkan bonus 1 juta. Jadi plus 500 penuh dengan hadiah. Teman-teman juga bisa dapatkan tambahan 3,3 juta, tapi untuk yang ini memang ada persyaratan tambahannya. Tapi kalau 1 jutanya itu teman-teman akan langsung dapatkan ketika teman-teman deposit 17 juta dan transaksi berapa aja, teman-teman bisa mengklaim hadiah bonus 1 juta. Tambah 1 juta lagi ikutan kelas sama Pak Tommy ya. Oke, jadi untuk yang bonus tambahan ini nanti teman-teman bisa langsung ke website kami dan bisa langsung masuk ke section bagian bonus deposit. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Ini agak panjang, jadi mungkin saya nggak akan menjelaskan yang 3,3 jutanya. Tapi yang 1 jutanya teman-teman bisa langsung dapatkan hanya dengan deposit dan transaksi berapa saja. Oke? Yang tadi saya bilang tambah 1 juta lagi, teman-teman udah bisa ikutan kelasnya Pak Tommy. Nah, atau mungkin ikutan kelasnya Pak Tommy, teman-teman dapat juga si promo kemerdekaannya kami ya. Jadi double nih kenanya. Jadi, kalau teman-teman ingin ikut kelas Pak Tommy yang lebih dalam lagi, yang mungkin selama ini masih mengikuti Pak Tommy lebih ke TikTok gitu ya Pak ya, atau ikut komunitasnya, mungkin belum pernah ikutan kelas Pak Tommy. Nah, ini adalah kesempatan untuk teman-teman kita bayarin ikutan kelasnya Pak Tommy gitu. Jadi teman-teman nggak perlu bayar, teman-teman cukup deposit 18 juta untuk bisa ikutan kelas trading bareng Pak Tommy. Nah, depositnya kemana? Udah pasti deposit ke akun plus 500-nya teman-teman sekalian ya. Dan untuk mendapatkannya nanti saya akan jelaskan setelah ini, tapi yang jelas teman-teman akan mendapatkan kelas lanjutan lebih eksklusif, di mana nanti Pak Tommy akan memberikan bimbingan yang lebih dalam lagi yang berfokus pada memenangkan trading dengan lot sizing atau nanti akan dijelaskan lebih dalam oleh Pak Tommy. Intinya, dengan mengikuti kelas ini, yang kami harapkan teman-teman sudah lebih pede untuk bisa mulai bertransaksi dan bisa mencoba secara mandiri kegiatan transaksinya ya. Dan untuk kelas lanjutan ini tidak sekali selesai teman-teman, tapi akan ada bimbingan selama 2 minggu yang diberikan oleh Pak Tommy. Jadi bimbingan ini akan dilakukan melalui grup WA bersama dengan Pak Tommy dan teman-teman yang ikut dari kelas ini. Jadi ini tidak akan dibuka ke orang banyak ya, tapi ini memang kita buka khusus untuk teman-teman yang ingin ikutan kelas ini. Oke? Dan bagaimana caranya? Balik lagi, teman-teman cukup lakukan deposit akumulasi 18 juta net ya teman-teman. Jadi intinya harus minimal 18 juta uang yang teman-teman sudah depositkan ke akun plus 500-nya. Kalaupun mau ada ditarik terlebih dahulu, boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tarik dulu boleh, tapi yang jelas kalau dikurangkan dia harus minimal 18 juta ya teman-teman. Dan deposit tidak bisa ditarik selama bimbingan berlangsung yaitu 2 minggu. Dan teman-teman bisa konfirmasi ke Mas Aril kalau sudah deposit ya. Jadi teman-teman bisa screenshot halaman ini karena nanti teman-teman bisa konfirmasi ke Mas Aril jika ingin ikutan programnya.
Oke, jadi sekarang kita udah hampir 100 orang, jadi kita mulai aja untuk topik malam hari ini, yaitu trading for living. Dan seperti biasa, perkenalkan, salam kenal kembali. Saya adalah Deborah Ginting dan saya adalah wakil pialang berjangka dari PT Plus 500 Indonesia Futures. Dan saya juga yang akan menemani teman-teman di segala macam kegiatan kita ke depannya. Dan malam hari ini kita berkolaborasi dengan Pak Tommy dengan pengalaman yang berpuluh-puluh tahun dan sudah membangun komunitas Trading Monk. Dan selamat datang kepada teman-teman yang bergabung dari Trading Monk ya. Dan untuk malam hari ini kita akan bahas series ketiga yaitu strategi bertahan dan berkembang di market. Tapi nanti di awal kami ada perkenalan sedikit ya Bapak Ibu untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di webinar kolaborasi kita bersama dengan Pak Tommy atau baru pertama kali mendengar tentang plus 500 atau plus 500 nanti akan kenalan sedikit ya Bapak Ibu. Dan nanti akan langsung eh, membahas materi yang sudah disiapkan oleh Pak Tommy untuk teman-teman sekalian. Dan di sini saya ingin disclaimer ya terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Penting saya informasikan bahwa semua hal yang kami sampaikan di malam hari ini adalah materi edukasi. Dan semua transaksi serta keputusan trading ada di tangan Bapak Ibu sekalian sebagai pelanggan ya. Jadi Bapak Ibu penting kami informasikan bahwa Bapak Ibu bisa melakukan riset kembali, cari tahu kembali untuk semua hal yang kami bagikan di malam hari ini. Langsung aja kita masuk ke topik pertama mengenai platform trading plus 500. Mungkin saya akan buat agak cepat aja ya, karena saya kayaknya udah kenal sebagian besar dari teman-teman yang ikutan di malam hari ini ya. Jadi sekali lagi teman-teman yang belum tahu Plus 500, kita adalah platform global atau platform internasional aplikasi global yang sudah ada sejak tahun 2008 dan saat ini kita memiliki lebih dari 33 juta pengguna yang ada di berbagai negara. Kami juga terdaftar di London Stock Exchange dan juga merupakan partner resmi dari Chicago Bulls. Dan oleh karena itu kalau teman-teman menggunakan aplikasi Plus 500, kami akan memberikan kualitas trading kelas dunia. Dan di Indonesia kami juga sudah hadir sejak tahun 2025 ya Bapak Ibu. Dan kami resmi beroperasi di bawah PT Plus 500 Indonesia Futures. Jadi teman-teman yang ingin bertransaksi dengan platform global tapi dengan legalitas Plus 500 adalah jawabannya sebenarnya karena kami sudah resmi terdaftar dan diawasi oleh para regulator yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika ingin bertransaksi dengan Plus 500. Ini adalah kantornya Plus 500. Di sesi satu, sesi 2 saya selalu lupa untuk membubuhkan foto waktu Pak Tommy visit ke kantornya kami ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini Pak Tommy juga sudah pernah main-main ke kantor Plus 500. Ini adalah studio tempat saya sekarang sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin di Jakarta atau kebetulan lagi ke Jakarta, silahkan mampir. Karena teman-teman bisa mampir untuk sekedar bersapa-sapa aja atau bahkan ingin kami ajari lebih dalam atau mungkin dibantu dalam hal verifikasinya ya. Jadi teman-teman bisa langsung datang ke Revenue Tower atau nanti teman-teman bisa langsung hubungi Mas Aril untuk alamat lengkapnya. Dan untuk aplikasi Plus 500 tersedia untuk para pengguna iOS dan juga Android. Dan ini adalah tampilan untuk aplikasi kami. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah buka Plus 500 sama sekali, Bapak Ibu bisa mengakses kami atau aplikasi ataupun website kami melalui browser, bisa langsung di plus500.com atau bisa melalui aplikasi yang Bapak Ibu download masing-masing ya. Dan di sini ini adalah beberapa alasan mengapa kami sudah memiliki lebih dari 33 juta pengguna yang berada di berbagai negara. Yang paling utama adalah bagaimana aplikasi kami itu sangat mudah untuk digunakan mulai dari beginner sampai expert. Karena di kami ada semuanya gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup satu aplikasi untuk registrasi, verifikasi, bahkan untuk melakukan analisa sekalipun semuanya bisa lewat satu aplikasi. Dan ini adalah beberapa catatan jika Bapak Ibu ingin tahu mengenai produk dan servisnya kami ya. Jadi kami tidak mengenakan komisi per transaksi, tapi pasti ada spreadnya Bapak Ibu. Dan untuk spreadnya sendiri itu kami berlakukan dinamis ya, jadi berbeda-beda untuk setiap produknya. Minimum ordernya kami ada di 0,1 atau mini dan untuk leverage-nya sendiri kami ada di 1:30 sampai 1:300. Depositnya minimal 1 juta saja dan withdrawal itu kami proses setiap hari kerja di hari yang sama. Ya Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi tambahan, bisa tanya di kolom chat atau bisa langsung ke Mas Ariel.
Nah, ini sedikit ya, kenapa saya berikan sedikit instruksi bagaimana cara daftarnya. Karena kan kita ada satu program tambahan tadi ya. Jadi biar Bapak Ibu nggak bingung nih nanti gimana cara Bapak Ibu biar bisa ikutan kelas lanjutan. Bapak Ibu bisa daftar terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jangan lupa nanti untuk daftar. Sebentar. Oke, jadi untuk daftar dan verifikasi, setelah itu Bapak Ibu bisa langsung deposit. Nah, deposit Bapak Ibu bisa mulai trading. Yang tadi ingat, untuk dapat promo kemerdekaan, Bapak Ibu harus deposit dan transaksi minimal satu kali. Nah, kalau 18 juta, Bapak Ibu bisa langsung ikut nanti kelasnya Pak Tommy ya. Dan untuk daftar dan verifikasi, ada beberapa tahapannya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung nanti registrasi akun tradingnya lewat link yang nanti mungkin dibagikan oleh Mas Aril ya lewat kolom chatnya kita. Atau nanti kami juga bisa, mungkin Pak Tommy nanti bisa bagikan juga ya ke komunitas Trading Monk. Dan setelah itu Bapak Ibu melengkapi data dan verifikasi, nanti akan ada video call dengan WPB. Setelah itu akun sudah siap digunakan dan sudah bisa deposit untuk mendapatkan promo kemerdekaan dan juga ikutan kelas lanjutan bareng Pak Tommy. Oke, sudah selesai bagian saya. Jadi sekali lagi, saya ingin ingatkan, Bapak Ibu, jangan lupa isi absensi kita karena nanti akan ada lucky draw di akhir acara seperti biasa dan absensi juga akan menentukan untuk kami mengirimkan rekaman sesi satu, sesi 2 dan juga sesi 3 di hari ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu ada kelas lanjutan yang nanti mungkin akan dilanjutkan lebih dalam atau dijelaskan lebih dalam oleh Pak Tommy. Dan untuk ini Bapak Ibu bisa screenshot kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke Mas Ariel ya. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan berbagai macam benefit dengan melakukan deposit. Bapak Ibu sudah bisa ikut kelas trading lanjutan bersama dengan Pak Tommy. Oke, sudah cukup di bagian saya. Sekarang kita akan masuk ke topik intinya kita di malam hari ini di series ketiga, yaitu strategi bertahan dan berkembang di market yang akan dibawakan oleh Pak Tommy. Jadi Pak Tommy, silahkan Pak, waktu dan kesempatannya saya persilahkan Pak. Terima kasih, Kak Debu. Dari tadi Kak Debu bilang aku ada kesempatan untuk share Zoom. Banyak yang apa namanya belum dapat. Terus aku melihat satu persatu nama dan aku speechless. 90% orang yang datang hari ini aku kenal. Aku bisa sebut eh, satu persatu background atau mungkin keresahan mereka atau mereka pernah kalah berapa dan gila. Aku mengenal betul terutama orang-orang ini yang datang sekarang. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya dengan apa namanya cerita-cerita tadi atau mungkin kalau ada persyaratan atau apa itu eh, kalau buat saya sih nggak penting lah. Tommy nggak penting, ini juga nggak penting. Yang penting adalah quality session yang Anda dapatkan malam hari ini. Dan apa namanya ya aku paham juga pasti ada dari broker kesempatan untuk share the awareness, tapi kita bisa ngobrol dan bisa tanya pertanyaan apapun kayak gitu. Jadi aku akan cepet aja seperti biasa, cuman ada 3 slide sudah tak persiapkan eh, punchline atau pain point hal-hal apa yang menyakitkan dari hal itu dan teman-teman boleh langsung tanya setiap slide selesai kayak gitu. Oke Kak Dibu, kita mulai aja. Oke, jadi yang pertama ada banyak memang yang belum datang yang pertama dan kedua. Jadi kita setiap 2 minggu. Jadi thanks to plus 500, Tommy sempat skip di bulan Mei dan Juni karena ada banyak edukasi trader gathering ke kota-kota. Tapi di yang pertama, sesi pertama sudah bahas tentang apakah trading for living itu mungkin. Sebenarnya ya, jujur kepada Anda, saya pun kayak ada di garis batas tengah-tengah, bisa iya, bisa enggak, jadi agak enggak mempunyai keyakinan sepenuhnya. Tapi setiap kali orang tanya, ada
Oh iya, sudah ratusan lebih. Setiap kali menjelaskan, ternyata dari mulut ini keluar, dengar sendiri di kuping, jadi merasa kayak sudah nggak ada lagi keraguan, sudah nggak ada lagi tuduhan, sudah nggak ada lagi hal yang bias. Jadi kalau ditanya apakah trading for living mungkin, kasih saya salah alasan kenapa kamu bilang itu nggak mungkin. Jadi nggak make sense. Sekarang table turn kebalik. Nggak make sense kalau orang bilang trading for living itu tidak mungkin. Dan di sesi pertama sudah ada kalau nggak salah 96 orang ya yang sempat aku lihat. eh, Berbagai macam golongan, umur, profesi yang sudah tanya. Dan aku bilang, aku kejaran, bahasa apa ya? Silakan kejar saya. Tambah dikejar, tambah seneng. Bagian mana yang belum memuaskan Anda? Bagian mana yang masih aku sambil tangan kanannya bagi apa namanya lingsum ya karena asisten saya cuma bekerja di jam kerja. Nah, terus eh, yang kedua, kita membahas tentang faktor pendorong trading for living. Khusus spesifik nggak bisa banyak dari segi periode waktu. Benar-benar dari periode waktu. Dan jangan pernah bermain aman. Bermain aman, netral, baik-baik saja itu nggak, nggak menarik. Harus disetujui atau dimusuhi sekalian. Jadi saya bilang trading time frame rendah atau ketat bukan nggak bisa profit, tapi diri Anda sudah hancur sebelum dimulai. You even lose before uh, jump into the battlefield. Jadi yang ketiga, lebih masuk lagi, teman-teman silahkan siapkan pertanyaan se haus mungkin yang Anda tanyakan, saya akan jawab sebisa mungkin. Tapi tiga slide ini, slide pertama, saya juga akan kasih tahu yang trademarknya Tommy banget. Jadi cara memilih metode untuk jangka panjang, karena jangka pendek bahkan tidak diperhitungkan, karena itu nggak baik untuk Anda, nggak applicable. Nah, disclaimer-nya, tidak mencari metode paling hebat, karena yang pertama, bahkan metode indikator, strategi, konsep, for a thousand times Tommy bilang, itu tidak berguna. It's not the big ten. Itu semua adalah zero sum. Saya sudah mencoba banyak sekali metode karena memang ada orang yang pesen dan saya buatkan programnya atau robotnya atau MQL-nya dan dicoba ke ratusan sampai ribuan kali, pilihannya cuma dua negatif sum atau zero sum. Nggak ada yang berhasil masuk ke fase positif. Kalau Anda kebetulan positif, mungkin kebetulan sekali marketnya mendukung Anda. Contoh, emas 2025, 5 Januari 2605, 30 Desember 2025, 4885. Anda mau pakai teori apapun, bisa dibilang 88% Anda klik buy profit. Ya karena memang marketnya kayak gitu. Tapi secara teori tidak ada metode paling hebat. Karena semua metode akan sampai pada kesudahannya. Maksudnya, follow trend, Anda akan tewas kalau marketnya sideways. Seperti contohnya baru-baru ini. Di 11 Juni sampai 19 Juli, 40 hari penuh Piala Dunia. Mungkin tambah 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah. 60 hari atau 2 bulan, marketnya sideways. Bagaimana mungkin follow trend bisa profit? Sulit sekali untuk defense atau bertahan sudah hebat. Dan kalau misalkan Anda sideways, Anda pakai lebih banyak SNR atau support and resistance atau supply and demand, Anda sulit melihat breakout dan akhirnya mati juga kalau counter trend atau follow trend. Jadi, ya, akun trading akan sampai pada kesudahannya. Kok mulai nggak enak ya? Maksudnya, maksud saya gini, teman-teman, kalau misalkan teman-teman trading, tanamkan di hati dan pikiran Anda, ada dua hal yang pasti di dunia ini terjadi. Satu, kematian fisik atau kematian jasmani Anda. Dua, kematian akun Anda.
akun Anda pasti akan mati. Kalau Anda bilang aku ndak mati, saya sudah 16 tahun, saya sudah akunnya tewas mungkin ratusan kali. Dan pertanyaan, Ko Tommy pernah ini nggak, akunnya tewas nggak? Aku bilang, aku tewas banyak sekali. Justru karena aku tewas banyak sekali, aku belajar paling banyak. Kan orang marketing jago bukan yang paling sedikit ditolak, tapi ditolak paling banyak dan dia tahu cara untuk turn back the situation. Nah, jadi teman-teman, akun Anda boleh mati, tapi trading itu seperti ini. Aku bahkan belum masuk ya, tapi akan cepat. Trading itu seperti fairy tale, angsa bertelur emas, seperti dongeng, angsa bertelur emas. Artinya, akun Anda pasti mati, karena angsanya yang sakti itu juga makhluk hidup. Angsa juga seekor makhluk hidup yang dia akan mati. Tetapi sebelum dia mati, pastikan telur emas yang dihasilkan bisa untuk membeli atau menduplikat angsa bertelur emas yang lain. Jadi kalau akun Anda X, tapi sebelum akunnya mati sudah menjadi 5X, apakah X mati jadi masalah? Nggak masalah. Karena sudah earn 5 times more, 5 kali lebih. Kayak gitu. Jadi Anda jangan bingung, pastikan aja metode Anda di 5 hal ini. Jadi benar-benar sederhana. Yang pertama, saking sederhananya, Anda sendiri tidak bingung untuk membuat rule. Saking sederhananya, Anda kalau ini dibakukan ke dalam IE, Anda tahu dan nggak pakai feeling, nggak pakai intuisi. Saking sederhananya, Anda bisa jelaskan ke anak kelas 5 SD atau 5th grade dan mereka paham. Kalau memang mereka nggak paham atau Anda nggak bisa jelaskan, berarti metode Anda tidak sederhana. Yang kedua, objektif. Objektif ini ada banyak teori yang bagus. Bagus, sangat make sense, sangat reliable, tapi tidak objektif. Cara Anda mau tahu suatu metode objektif atau enggak gimana? Anda panggil atau Anda di ruangan bersama 10 orang terbaik di metode tersebut. Contoh, di Indonesia ada teori SMC, Smart Money Concept. Banyak sekali yang membahas. Tapi pertanyaannya, bisa enggak mereka sama-sama melihat market? Sama-sama printkan time frame yang sama, produk yang sama, di menggunakan metode yang sama, sebarlah ada 10 orang, 20 orang, 50 orang di melihat gambar yang sama. Jawabannya, teman-teman akan sangat-sangat kaget bahwa ada sepertiga orang bilang buy, sepertiga orang bilang sell, dan bahkan sepertiga bingung. Bukan nggak bisa, tapi ada banyak pola yang ditangkap, dan satu dan yang lain bingung. Aku nggak bisa bilang apapun, tapi aku juga punya banyak saksi mata atau witness di sini. Tadi aku lihat satu-satu mungkin bisa dibilang ada 30 atau 40 orang sudah join kursusnya Tommy. Dan mereka objektif dari semua orang itu membahasakannya pasti sama. Buy ya buy, sell ya sell, di mana SLTP-nya di mana objektif. Tidak berbeda dari kacamata pelihatnya. Yang ketiga mudah dieksekusi. Kalau nggak mudah dieksekusi ya, walaupun kita melihat nyarinya gampang, kita bisa kehabisan fokus dan energi. Orang kadang bisa human error. Mau klik buy, jadi sell. Dan sebaliknya, belum lagi lihat lotnya. Belum lagi salah atau nggak ngubah apa namanya time frame-nya. Jadi kalau tidak mudah dieksekusi, Anda berhadapan dengan masalah jangka panjang yang terus menghantui Anda bahkan sampai Anda ya tua atau masih bisa trading. Jadi harus sangat mudah dieksekusi dan Anda tidak punya bias, tidak punya kebingungan melakukan hal yang sama di pola yang sama terjadi 100 kali, Anda harus bisa 100-100-nya mengeksekusi pola yang sama karena dia sederhana dan objektif. Lalu yang keempat dapat diulang ribuan kali. Hal yang sampai sekarang lucu buat Tommy mendengar trader ngomong,
kamu coba buat jurnal trading. Jurnal trading apa yang salah? Nggak ada. Nggak ada yang salah dengan jurnal trading. Tapi bahkan ke kelas yang pernah saya beli, harganya mahal, followernya sudah puluhan juta, dia ngomong bahwa teman-teman harus bisa buat jurnal trading dan satu kolomnya berisi apa yang Anda rasakan atau kata-katanya feeling atau intuisi. Aku bingung, aku nggak pinter-pinter amat ya. Tapi kalau kita mau trading, harus menulis kita saat itu sedang feeling confident, sedang feeling bingung, sedang merasa bias apa, sedang merasa kita kan human being, kita makhluk perasaan, kita makhluk intuisi. Mungkin kita yakin, tapi kondisi kita nggak baik, keluarga kita bertengkar, dan banyak hal yang lain. Jadi ini hal yang lucu sekali. Saya bisa pastikan metode yang saya pakai atau yang saya ajarkan dapat diulang ribuan kali dan pendapatnya tetap sama. Buy ya buy, sell ya sell, di titik itu, dan cepat. Sangat cepat, tidak bias, mudah, dan sederhana. Bahkan cuma butuh 2 atau 3 detik saja untuk memutuskan hal itu. Ya, Anda tidak salah dengar. Sudah terlalu banyak contohnya orang di sini yang sudah ikut kursusnya Tommy. Jadi dia bisa bilang, iya, aku butuh 2 detik memakai regresi untuk tahu. Dan yang terakhir sesuai dengan karakter trader. Kalau misalkan teman-teman suka dengan day trading ke bawah, artinya day trading scalping mungkin sesuai dengan karakter Anda. Tidak apa-apa, tapi untung aku siap buku ini. Di bukunya Sun Tzu ini yang sudah berkali-kali Tommy tunjukkan, ada eh, apa namanya section yang dia bilang bahwa trading itu bukan untuk berbagai macam alasan. Cuman satu, trading itu untuk menang, trading itu untuk untung, dan Anda sudah tahu titik atau garis di mana Anda mendeklarasikannya. Jadi kalau misalkan Anda masih trader, masih trading untuk have fun, Anda trading untuk puas hati, trading untuk mencari dopamin, trading untuk mendapatkan adrenalin. Anda tidak sedang dalam eh, jalur yang tepat. Jadi teman-teman, metode Anda besar, kecil, time frame berapapun, kalau bisa harus lima-limanya ini. Dan nggak apa-apa deh, tak pertegas di sini. Kalau Anda juga tidak punya uang untuk ikut kursus, chat saya, aku nggak ngerti yang maksudnya objektif ini gimana. Saya akan jawab dengan chat atau telepon tanpa kewajiban apapun. Aku sambil tangan kanannya ngirim sinyal ini, ngirim sinyal apa namanya? Ngirim link Zoom. Oke, lalu kayaknya ini aja. Bentar lagi yang slide 2 ya. Teman-teman butuh konsistensi, bukan kompleksitas. Jadi kebalik dunianya. More bukan better, tapi less is better. Anda butuh konsistensi, bukan kompleksitas. Lakukan hal yang sama terus-menerus sampai jago. Sama saya sudah buat rekaman video sebenarnya 2 3 video waktu apa ya ini sedikit waktu saya sedang operasi dan ternyata belum sempat tak post. Teman-teman, kenapa ini tulisan konsistensi? Di zaman sekarang, di era yang buruk sekali ini, buruk ya, nggak ada yang bisa diharapkan kan? Ekonomi nggak baik, kebijakan juga enggak, tenaga kerja kecil. Anda jangan tertipu dengan hal-hal yang misalkan Western culture, yang dia bilang bahwa kalau kamu kaya, if you want to be rich, have more or multiple streams of income. Nggak bisa, nggak bisa. Anda mau pakai AI, semua pakai AI. Anda mau affiliate, semua affiliate. Anda lakukan 10 streams of income baru, Anda akan keteteran dan apa yang Anda lakukan tidak akan menghasilkan apapun. Fokus ke satu hal dan menjadi ahli di sana, menjadi spesifik, lakukan. Nah, ini arti katanya baru masuk. Konsisten sampai minimal Anda menjadi the smartest people in the room. Jadi, eh, lakukan satu hal sederhana tapi works dan jangan bias, jangan tergiur dengan banyaknya jutaan informasi atau konten yang
nggak penting di luar sana. Kayak gitu. Tadi judul bukunya Sun Tzu, tulisannya Sun Tzu, Art of War for Traders and Investors. Gilanya, ini benar-benar gila loh. Tommy beberapa kali ke Bali, Surabaya, Jakarta, ada orang yang membawa buku ini dan dia bilang, karena apa namanya, ya Pak Tommy rekomen saya beli buku ini. Aku bilang, wah, omonganku dipercaya ya. Coba, coba. Aku memberikan affiliate ke teman-teman dan teman-teman beli dari saya kan saya dapat sesuatu. Oh, enggak ada. Enggak ada, teman-teman. Oke, aku slide 2 ya Kak Debu. Slide 2 tak selesain, baru kita ada pertanyaan ya sebelum slide ketiga. Trading adalah battlefield yang tidak linier. Jadi, aku sambil nge-share sebentar pakai tangan kanan. Jadi, trading adalah battlefield yang tidak linier, itu artinya semua yang teori Anda tahu tidak bisa hanya dipakai satu saja atau satu kali saja dan memberikan hasil yang baik. Nggak bisa. Karena profit trading tidak bergerak lurus. Ada terlalu banyak faktor, parameter, elemen di dalam medan perang. Cuaca, resources, pengkhianatan, tebal baju siram musuh, melawan hewan buas di perjalanan, menghindari pasir hisap, jumlah bahan makanan yang bisa terus berkurang, cuaca yang ekstrim, dan banyak. Kalau Anda berpikir hanya dengan mengidentifikasi satu pola dan weighting bisa terjawab, Anda salah. Anda totally salah. Anda akan lost dan akan kalah. Karena musuh Anda jauh lebih hebat dari itu. Kayak gitu. Jadi, ada 3 jenis manajemen yang Anda perlu perhatikan. Ini buat yang sudah ikut kursusnya Tommy sama sekali tidak bingung, karena di dalam real case-nya paham. Tapi izinkan saya share sejauh yang saya bisa. Yang pertama paling kecil adalah risk management. Risk management, eh, dunia mengatakan ini dengan, ya kalau kamu punya akun senilai X $1.000 misalnya, kalau kamu rugi $10 itu berarti rugi 1%. Kalau memang kamu mau rugi 1%, berarti Anda punya 100 kali kesempatan tembak. Nggak salah, nggak salah. Tapi itu contoh berjalan linier. Satu tambah satu, satu kali satu. Bahkan kita nggak bisa memakai hal yang sesederhana itu. Risk management bisa disikapi dari satu produk, tetapi Anda bisa atau perlu money management. Money management, bahasa saya mungkin agak beda dengan yang lain. Money management ini artinya diversifikasi. Apa hubungannya? Ya Anda money management otomatis berjalan kalau Anda diversifikasi. Contoh, diversifikasi produk. Kalau Anda diversifikasi produk, ada forex, ada kripto, ada saham, ada US stock, ada komoditas, maka otomatis terbagi atau terjaga. Syukur-syukur money managementnya related to each other. Saya pribadi dengan jelas saya bilang, saya tidak suka emas. Saya tidak nyaman dengan emas. Karena emas itu produk yang paling sulit, paling nakal, paling liar, paling tidak bisa diatur, paling tidak nurut teknikal dan fundamental, dan dia melentang sendiri. Nilai value emas adalah 10 kali lipat dari forex, dan pergerakannya bisa 2,5 sampai 4 kali lipat lebih liar. Berarti otomatis bisa 25 sampai 40 kali lipat lebih liar. Di forex ada 8 major course. Ada AUD, CAD, CHF, Euro, GBP, NZD, USD, JPY. Kombinasi semuanya ada 28 pair yang secara interkorelasi lebih tertata, lebih ada polanya. Dan satu dan yang lain ada risk-nya yang lebih measurable, manageable, calculated, kayak gitu. Nah, selain diversifikasi produk, Anda juga perlu diversifikasi metode. Yang pertama saya bilang, ada yang follow trend. Oke, bagus. Tetapi follow trend, emang kita tahu. Iya Pak, teman-teman silakan kalau ada mau ini, mau santai, mau ngopi, boleh.
Emang teman-teman tahu trennya berlangsung berapa lama? Apakah sudah mulai, apakah sudah setengah, atau malah mau berganti? Kalau Anda follow tren, market counter trend, atau sideways, mati pasti. Pasti mati. Anda nggak bisa follow tren saat tren sudah 100% atau 99%. Semua pendekatan yang Anda pakai, mau one shoot, mau multiple shoot, mau averaging up, down, mau pakai deret, deret hitung, deret ukur, mau pakai martingale, mau single atau linear lotnya, mau pakai deret hitung judi, De L. Lambert, De Ambrosio, Paroli, nggak bisa. Karena Anda menyikapi dari satu saja, nggak bisa. Jadi selain diversifikasi produk, diversifikasi pendekatan atau approach. Ada lagi diversifikasi broker. Sorry to say this in front of 500, plus 500, tapi saya tidak pernah bilang ke orang pakai satu broker saja. Karena itu juga berarti menaruh telur dalam satu keranjang. Nggak bisa. Anda harus diversifikasi supaya Anda bisa bandingkan kinerjanya. Anda tahu broker mana yang sedang berulah, broker mana yang jalannya lurus aja, and it's changing over time. Kalau Anda mau trading for living, Anda harus mengenal broker Anda. Nggak bisa dari apa kata orang. Ini bagus, ini lisensinya Australia, ini lisensinya UK, ini lisensinya hanya Cyprus atau Seychelles atau sebagainya. Nggak bisa. Ini broker lokal, jadi saya bisa naruh uang miliaran tanpa worry. Kan ada kantornya. Alamak, banyak lo yang hilang dan tidak dibayar dan tidak dibantu sama sekali. Jadi waspada, waspada. It's not a good business and healthy industry anymore. Yang ketiga, yang keempat, diversifikasi trader. Kalaupun Anda mengetahui banyak metode, banyak pendekatan for say 20, emang Anda bisa main 20-20-nya? Nggak bisa. Aku lebih banyak penekanan nggak apa-apa ya, karena setelah ini bisa jadi nggak ketemu lagi dengan beberapa orang. Anda perlu diversifikasi trader. Anda perlu temui orang-orang yang bisa trading dan profitable. Anda harus tahu metode-metode yang mungkin nggak usah sampai parameter atau setup angkanya berapa. Tapi cara dia berjalan, cara dia menentukan lot sizing, cara dia menjelaskan risk manajemennya berapa. Saya nggak tahu tuh, mending jawab gini. Risk manajemennya per posisi saya adalah eh, 4% misalkan. Kenapa 4%? Ya karena kalau misalkan saya menjalankan semua pair saya, pair forex saya, anggap 25, 4% kali 25, akun saya yang 100% bisa menjamin semua posisi terbuka dengan maksimal sampai puas, sampai stretching, meregang. Kalau memang kena stop loss, semua pair dikasih kesempatan yang sama. Kayak gitu. Dan saya punya kursus namanya day trading dan ada videonya membuka 80 posisi bersamaan dalam 12 hari. Cuman 12 atau 14 pair. Dan setiap posisi karena sudah diatur semuanya manajemennya, paling enggak tiap posisi punya kesempatan untuk accelerate kayak gitu. Punya kesempatan untuk accelerate dan ya kalau start atau shoot rugi 100% bisa? Bisa. Tetapi saat dia benar-benar oke, apalagi arahnya pas, trennya terjadi, ada positioning yang ditambahkan kemudian, lalu ada jangka panjang bisa weekly, monthly, sampai quarterly, bisa jadi loh mengorbankan 100 dapat 1.700 atau 17 kali lipat, tapi ini bukan full margin karena tidak terkena faktor bias menitan, menitan, buru-buru menitan, jam-jaman, harian. Faktor bias harian saja sulit, apalagi faktor judi menitan. Jadi harus bisa dibuat money manajemennya secara jelas. Yang terakhir, capital management. eh, di pikiran saya bukan cuma membagi akun saat ini. Sejak Tommy join, bulan lalu namanya IARFC atau International Association of Registered Financial Consultant.
saya menerapkan ke diri saya sendiri. Diri saya seperti contohnya, saya punya anak. Lahirnya Desember, sudah hampir 2 tahun sekarang. Dan kami sebagai orang tua yang tidak sempurna, jauh dari sempurna, pengejarannya mungkin nggak akan pernah berakhir, tapi kan kepingin anaknya untuk lebih pinter dari kita. Nah, kita kepingin kalau dia kuliah di luar negeri, bukan kuliah asal luar negeri, enggak. Tapi dia bisa kuliah di S3 Ivy League misalkan, di Harvard, di MIT, di Stanford. Nah, biayanya berapa? Setelah kita hitung-hitung, biayanya bisa saat ini misalkan 4,8 miliar. Nah, anak saya kan kuliahnya masih 16 tahun lagi. Nah, 4,8 miliar, 16 tahun lagi dengan inflasi sesuai yang berlaku sekarang, 10-15% di edukasi dan kesehatan, berarti 16 tahun lagi bisa 18,2 miliar. Angkanya besar, nggak mungkin tercapai. Enggak, itu angka 16 tahun lagi. Anda punya kesempatan menghack time value of money, tapi di twist bukan Anda kalah, tetapi Anda menang. Dan saya menghitung, dengan modal $2.000 saja, dengan keuntungan 1,5% per minggu, berarti 6% per bulan, $2.000 saja, saya most likely kalau dibagi 3 proyeksi, mediumnya masih bisa dapat 18 miliar. Ini yang membuat orang harus tahu tentang manajemen. Karena mungkin bukan Anda tidak disiplin, tapi Anda tidak mengerti the urge of discipline. Tulisannya the urge of discipline. Profit 1,5%, it's good. 6% per bulan, it's good. Bisa dijaga ritmenya, sepelan mungkin yang dunia lihat, tapi sekencang mungkin yang sistem izinkan. Kadang-kadang bisa 8%, kadang bisa 12%, tapi tentunya buffernya kuat. Nah, jadi teman-teman, ya ini berakhir ke manajemen karena aku tahu mungkin sudah nggak bisa banyak untuk apa namanya, banyak tegur sapa secara terbuka seperti ini. Oke, pertanyaan dulu deh. Dari tadi aku lihat pertanyaan tapi nggak berani buka. Berarti teman-teman ada pertanyaan nggak? Teman-teman silahkan kalau memang ada voice langsung lebih menyenangkan. Apa yang tadi mungkin saya terlalu kompleks untuk diceritakan, teman-teman silahkan. Sebelum ke slide yang ketiga dan terakhir. Silahkan teman-teman. Biasanya yang satu kedua sampai nggak ada bisa share kursusnya. Itu nanti bagiannya Kak Dibu ya. Kalau saya sendiri sebenarnya agak agak ini apa namanya dulu saya share tapi tak pikir nanti lebih banyak promote diri sendiri. Tapi oke, kalau memang ada yang tanya, terima kasih. Mungkin setelah slide ketiga ya, saya akan jelaskan ya. Ferguso, santai Ferguso. ¿Cómo estás, Ferguso? Oke, ini pertanyaan maaf. Menurutku Tommy backtest itu elemen penting dalam memilih metode. Jawabannya iya dan tidak, Pak Wahyu. Karena di 2 tahun terakhir, sejak AI sudah bisa banyak diakses, kita sudah kehilangan authenticity dalam backtest. Kayak gitu. Kalau backtest itu tidak dilakukan dari tangan Anda, tapi dilakukan dari orang lain, backtest itu menjadi valueless atau tidak bernilai. Karena saya yakin orang yang paling ini tanpa bermaksud eh, mendiskriminasi atau merendahkan ya, tapi ini parable. Orang yang paling uneducated di sini terkait trading pun, dia ngetik di ChatGPT atau di cloud, di Kimi, di Anthropic, dimanapun, whatever it is, dia bisa mendapat robot yang berjalan. Buatkan saya robot di market emas selama 18 bulan terakhir yang tidak mati. Bisa kan? Bisa running kan? Oke, saya prefer backtest manual. Berarti sambil melengkapi yang lain, kalau teman-teman apa namanya mendapat dari orang lain, aku bilang dari orang lain dulu, ditawari IE, ditawari copy trade, ditawari copy signal, jangan pernah mau, jangan pernah mau, karena sumbernya dari mereka. Karena kalau Anda menang pun, Anda tidak mengerti alasannya, kalau Anda rugi, tidak belajar apa-apa.
Jangan. Bagi hasilnya it's okay. Saya selalu menitipkan uang ke orang lain dan aku tanya, boleh nggak aku kenal lebih dalam metodemu? Kalau enggak, ya jangan. Aku nggak akan menyerahkan ke orang yang aku tidak kenal siapa, bukan kenal namanya siapa, tinggal di mana. Nggak ada gunanya itu. Saya mengenal kredibilitasnya atau jam terbangnya di trading industry. Yang kedua, saya sudah tahu metodenya. Metode ini tidak perlu angkanya, mengetahui logical decision-nya, mengetahui reasoningnya kapan masuk, mengetahui dia eksekusi berapa kali di ketinggian tertentu. Itu kedua. Yang ketiga, mengetahui lot sizing. Yang kebetulan saya akan bahas di yang kursus bersama plus 500 ini. Karena lot sizing itu penting. Saya menemui akun yang sudah 2 tahun main weekly, 2 tahun open posisi kurang lebih 200 posisian, which is banyak-banyak tapi secara weekly enggak juga, dan dia akhirnya mati. Karena ternyata begitu dia market tidak sesuai, dia pukul balik, dia averaging down, dia martingale, dan saya nggak mungkin menyerahkan seperti ke kasino, menang 50 kali, dan kalah 2, 3, 4 kali lipat, 4 kali berturut-turut, chipsnya habis atau hilang. Jadi intinya ya, hanya pakai robot yang Anda tahu. Maksudnya Anda buatkan ke orang lain nggak apa-apa. Jadi ada sesuatu terjadi, ada market shifting, Anda tinggal adjust dan tuning. Benar katanya Pak Wahyu Prasetyo, backtest manual sendiri. Copy trade jangan, karena juga Anda tidak tahu apa-apa. Dan yang terakhir tadi copy signal. Kecuali Anda yang menjual robot, Anda yang menyediakan copy trade, dan Anda yang menyediakan membership signal. Peduli amat orang lain salah. Kayak gitu. Jadi itu jawabannya Pak Wahyu. N, Lem, Kelas, Hansel, Immanuel, Henrietta. Boleh tahu berarti pola candle saja atau metode? Karena untuk slide satu simple kayak metode ada simple dan objek. Oke, singkatnya saya memakai satu metode. Metode ini kan campuran ya. Indikator yang dipakai, time frame atau periode yang dipilih, lalu dari segi pendekatannya, counter trend, follow trend, apa namanya, sideways, lalu juga dari segi lot sizingnya, lalu dari besarnya ya risk management atau capital managementnya. Aku cuman bisa share yang sederhana, saya pakai indikator namanya regresi. Dan 90% orang yang di sini karena sudah kenal Tommy, mendapatkan Tommy tidak pernah menyebut satupun indikator yang lain. Tidak pernah nyebut Bollinger, tidak pernah nyebut RSI, tidak pernah nyebut MACD, tidak pernah nyebut Ichimoku, dan lain-lain. Karena regresi buat saya sudah yang paling canggih. Bisa dicari Brother Hansel. Regresi itu adalah satu dari sangat sedikit indikator yang mempunyai lebih dari satu variabel. Variabel itu artinya fungsi. Artinya dia kalau yang lain Anda harus punya indikator satu untuk menentukan entry, bersilangan di mana, masuk zona berapa, crossing atau overlapping, lalu untuk menentukan exit, bisa TPSL dari awal atau ditentukan kemudian. Biasanya ditentukan kemudian profitnya lebih banyak karena Anda adopt with market. Lalu bisa juga untuk tahu mengidentifikasi tren, menentukan volume, membaca momentum, dan sebagainya. Di regresi Anda cuma butuh satu dan selesai. Nah, aku selalu bilang, ya aku tidak akan bilang semua sama saja. Enggak. Setahu saya, regresi tidak pernah mengecewakan Tommy. Walaupun setiap orang harus pakai yang familiar dari mereka. Anda pakai regresi ya belum tentu paham. Kayak gitu. Lalu, maksudnya mati apakah? Apakah karena kesalahan sendiri atau broker? Nah, ini ada juga Pak faktornya dari broker. Ada dan banyak. Bisa kasar, bisa halus. Tapi Pak Ferguso, Ferguso ini nama samaran ya, nggak punya teman chat namanya Ferguso. Kalau karena kesalahan sendiri, karena kita sudah mengetahui 9 dari 10 langkah atau jurus yang mematikan, kalau kita akhirnya kalah karena memang kalah berperang, nggak apa-apa, doesn't matter. 1%, 1 dari 10 jurus yang kita nggak tahu nggak apa-apa. Tapi yes, trading bukan dunia yang baik. Orang
Makan orang, anjing gigit anjing. Jadi memang ada faktor broker mempengaruhi. Dan kayaknya nggak tak lanjutkan ya, karena ini direkam, dan kalau membahas nama broker lain atau ciri-ciri yang lain, it's not wise for us. Tapi benar, Kak Ferguso. Eh, aku pengen sekali membaca punyanya Kak Sangro, karena dia ini anak muda yang sangat-sangat passionate, tapi eh, tak baca bentar lagi ya, karena ya itu. Tak baca sekarang cepat wis. Untuk duit yang baru beberapa belas juta di tabungan, kan kira Fresco ada ditembak pasar modal dan terbatas waktunya. Enak sekarang bang, BTC pelajari forex, play, berubah. Oke, paham. Jadi teman-teman, ini oversimplify ya untuk menjawab hal ini. Teman-teman selalu temukan what favorable fact data and statistic in your hand. Contoh, emas Emas sekarang harga murah atau mahal? Sebelum seribon ke 4.400 ya, atau 4.400 Swiss, murah atau mahal? Bisa dibilang murah, bisa dibilang mahal. Tapi kalau saya jawab, murah atau mahal? Mahal. Kok bisa? Beli enggak? Enggak. Kapan belinya? Menurut data, sejak emas diperdagangkan, emas turun bisa 70-80%. Turunnya, jadi sisa 30% atau 20%. Tapi di tahun 1970-1980, saat harganya masih puluhan, saat belum digitalize atau diperdagangkan digital. Nah, sejak dia masuk tahun 2000-an, turunnya adalah 2011 sampai 2015. Itu turun 4 tahun, 4,5 tahun, turun 44,87%. 44,87% dari harga 1922 sampai 1088. Nah, dari data itu, kalau ATH-nya adalah 5.600, 44%-nya adalah 3137. Tapi, seperti popularitas artis, kalau memang dia naiknya cepat, dia turunnya juga cepat. Sekarang lebih cepat daripada 4 tahun itu. Bisa jadi nggak sampai 44%. Jadi memang bukan saya beli di titik mana, enggak. Ini esensinya bukan menebak titik terbaik seperti sniper, tapi membagi ke 3 posisi, ke 5 posisi. Alokasi yang aman, yang kalau Anda dapat cuma 1-2, nggak apa-apa. Downside-nya jelas, upside-nya lebih banyak. Tapi kalau Anda sampai terbawah, lebih bagus lagi, Anda mendapat semua positioning yang bagus. Di dalam kursus, terlalu banyak orang yang bisa saya mintai keterangan di sini. Yang di foto saya, eh, nanti malah orangnya diwawancara ya. Eh, Ya, posisi emas sudah tahu dan kita nggak bingung. Anda mau beli emas digital seperti trading dan emas fisik. Oh, saya pun juga beli emas fisik. Anda sudah paham harganya berapa, belinya di mana, lalu menahannya berapa lama, menunggunya berapa lama, dan tindakan untuk membeli investing dengan sedikit leverage di harga yang tepat itu melebihi hasil orang trading loh. Tanpa beban, tanpa pressure, pandangannya jelas, hatinya tenang, dan mungkin 1 atau 2 tahun itu maksimum sudah. Harga tercapai 5.600 lagi, bukan harga yang tidak pernah tercapai. Yang sudah pernah tercapai, Anda akan, wah, ternyata saya bisa cheat atau curi start. Saya mengincar cuma sedikit, tetapi dalam 1-2 tahun, saya sudah mengejar target 4-5 tahun ke depan. Jadi, harus paham dulu. Pertanyaan berikutnya, yang ada BBCA ini, apakah harus diversifikasi? Jawabannya sebenarnya iya dan tidak. Ini sorry Brother Sangro, kalau memang Anda baru punya uang belasan juta, fokus ke satu aja. Kalau misalkan ternyata di emas terlalu sedikit, ya bisa saham berupa DCA. Kalau memang BBCA beli, nunggu kapan? Tunggu IHSG turun 40-60%. Tunggu aja, sekarang belum. Artinya sudah beli di sana, lakukan pembelian startnya yang paling bagus dan secara bertahap. Karena grow-nya brother ini enak sekali loh, masih umur belasan. Karena goal-nya kan nanti umur 50-an. Maka bisa, ya udahlah, sisihkan cuma 500.000 aja per bulan, itu sudah bisa jadi puluhan M
di umur 50. Cek videonya atau keterangannya orang terkenal di Indonesia namanya Adrian Maulana. Dia juga sertifikasi wealth preservation atau wealth management walaupun kita beda bendera. Adrian Maulana. Kalau Anda lahir 10-20 tahun yang lalu, dia presenter yang terkenal, ganteng, dan tubuhnya shredded, six pack. Kayak gitu. Oke, berarti bagaimana cara menerangkan ke teman kalau forex itu kok ada sell padahal kita belum buy dengan sederhana? Kan aneh belum punya barang kok sell. Aku ini bingung gimana cara jelasinnya. Nggak apa-apa. Sebenarnya kita pun ini eh, bukan bukan gini. Market itu kan ada banyak. Ada market futures, ada market CFD, ada market spot, ada leverage dan sebagainya. Anda mendapat jaminan. Jaminan. Jaminan itu kalau misalkan teman-teman harga naik atau turun atau ada yang ngambil posisinya dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi benar, terima kasih Pak Wahyu. Bisa tanya ke Google atau tanya AI-AI yang di pasar Atom atau biasanya di pasar modern di Citraland Surabaya. Enggak. AI, AI. Oke, berarti slide yang ketiga terakhir ya. Jadi teman-teman, oh bentar ya, aku kirim juga. Oke, oke. Oke, ada banyak sekali ternyata yang belum bisa join. Semoga ke depan ini. Oke, yang terakhir. Ada memang berbagai jenis kursus penunjang. Boleh dianggap jualan nggak apa-apa, tapi bisa dianggap bridging. Jadi teman-teman, seperti yang aku jelaskan tadi, berharap ke orang lain doesn't work. Berharap ke IE yang Anda tidak tahu ya doesn't work. Berharap ke copy trade yang Anda tidak bisa pegang orang ini sampai mungkin berapa tahun atau berapa puluh tahun ke depan, it's also doesn't work. Dan juga teman-teman lebih baik, kenapa bukan Anda yang jadi magnetnya? Kenapa bukan Anda yang paham? Kenapa bukan Anda yang jadi pilot atau driver dari kemudi bisnisnya? Jadi Anda mengerti trading dan Anda bisa terapkan ke apa namanya market. Dan ini cuman sekedar approach atau pendekatan yang bisa jadi Anda cocok, bisa enggak, bisa jadi Anda modifikasi dan bisa jadi Anda bukan bisa jadi ya, kalau katanya Sheldon Cooper di Young Sheldon atau Big Bang Theory, there is a chance 128 ini 127-nya lebih pintar dari Tommy. Oh, there is a very huge probability and possibility. Tapi kalau yang dari Tommy lakukan selama 16 tahun terakhir, hampir 40-50%-nya saya trading dengan baik, menghasilkan uang dan punya waktu luang. Itu yang eh, mungkin bisa tak tularkan. Jadi, yaitu yang pertama ada trend following. Saya ada kursus yang mengajarkan trend following. Tapi pun trend following tidak yang terbaik. Karena dia bisa kena, bisa lumpuh saat sideways atau counter trend. Pastikan saat memang Anda lagi disable atau lagi meditate atau lagi idle, ruginya tidak idle IDLE ya, lagi berhenti, lagi diam. Ruginya nggak banyak, cuman 1 digit persen atau 2 digit persen, tapi belasan persen aja. Lebih dari itu bisa agak sulit recovernya. Yang kedua, counter trend, ini yang saya suka. I love counter trend so much karena dipasang di time frame yang paling tepat dan itu ada. Saya tanya ke orang-orang di kursus juga ada dan mereka bisa jawab nggak bisa. Aku bilang ada nggak time frame yang tepat. Orang seringkali bukan kalah karena nggak pinter, karena nggak nyambung. Sungguh ini. Contoh, Anda lihat time frame berapa? Saya lihat time frame H1. H1-nya mana, Pak? H1-nya ternyata candlenya banyak setelah di zoom 3 kali. Dia melihat candle bisa sampai, eh, kalau di zoom 2 kali, berarti ketiga bisa sampai 500, 600, 700 candle. Berarti sudah melihat 3 bulan. Oke, Anda menemukan pola di sini, lalu Anda pasang apa? Ini saya scalping atau saya day trade. Day trade apanya, Pak? Emas itu target profitnya 25 poin.
25 poin besar loh. Iya, tapi satu hari pun di emas itu bisa 100, range-nya 100 poin. Jadi ada gap yang membuat Anda tidak nyambung, Anda detach. Anda benar-benar tidak paham trading sejak semula Anda menjejakkan kaki. Melihat total waktu 3 bulan untuk scalping. Apa hubungannya, bro? Jaka sembung, naik, Mio. Gak nyambung, bro. Sayang sekali, Anda bukan kalah karena kurang pinter, tapi nggak ada yang kasih tahu. Time frame pun H1 berapa kali klik. Anda pakai MT4 dengan MT5 beda. Anda pakai trading view beda. Bisa di zoom sampai titik tertentu. Anda pakai plus 500 2 minggu lalu tak tunjukin. Tinggal klik, saya pengen lihat 1 bulan. Persis mau pakai H1, H4, mau pakai M1, persis 1 bulan yang ditunjukkan. Jadi, iya teman-teman, Anda kalah karena nggak ada yang bimbing Anda, nggak ada yang bilang ini sebelumnya. Tanya ke orang lain, tanya ke ChatGPT nggak apa-apa. Tapi kalau saya mau ditanya, feel free to chat. Lalu juga ada breakout. Breakout ini juga ada ini, tak kasih tulisan ya. Breakout ini juga ada namanya fade. Ini tidak pernah dibahas. Fade artinya fake breakout atau fake yang breakout ke bawah, apa breakdown dan sebagainya. Jadi bisa kena tipu. Taruh SL-nya di mana? Time frame-nya mana? Kalau saya suka melihat quarterly dengan yearly persilangannya, karena break structure bertahun-tahun sudah di break minimal satu satuan quarter atau 3 bulan. Minimal kebijakannya berubah di sana. Minimal government dan bank sentralnya sudah mempunyai bias yang kebalik untuk suku bunga, inflasi, dan tenaga kerjanya. Jadi masuk secara weekly, ruginya 1 week, tetapi profitnya minimal 3 months. Rugi 1 week berapa sih kalau di forex? Ratusan pips kecil. Kalau misalkan bulanan ratusan pips setengah. Kalau triwulan ratusan pips tinggi atau ribuan. Maka kalau Anda tahu time frame-nya, mau pakai trend following, counter trend, breakout, atau range trading, Anda mau SLTP, risk reward ratio 1:1, nggak sulit. Kalau ngomong mudah, lain cerita ya. Nggak sulit. Anda bisa, kalau sebelumnya Anda coba-coba 1:10 di H1 mati sudah. Kalau Anda di harian, misalkan trading harian atau trading mingguan, kalau Anda memakai risk reward ratio 1:10, paling 7 kali kalah, 1 kali menang. Oh, sudah recover ya, sudah kelebihan 3. Tapi kalau Anda di periode yang pas di quarterly, bukan trading tiap 3 bulan ya. Anda bisa rugi 1-2 posisi, posisi ketiga menang, dan itu bisa menutup sampai ratusan persen di unit tersebut, bukan di modalnya. Kayak gitu. Jadi yang terakhir, random entry dengan money management yang disiplin. Jadi ini gila dan saya ajak plus 500 untuk berjudi dengan saya di strategi yang akan diajarkan ini judulnya memenangkan market dengan lot sizing dalam kurung saja. Nggak pakai metode. Benar-benar lot sizing saja. Dan walaupun ini direkam, saya sudah siap konsekuensinya. Saya adalah seorang penjudi atau gambling yang mempunyai pengalaman in real casino yang saya memahami banyak sekali deret hitung atau deret ukur dalam trading artinya lot sizing. Jadi Anda random entry apapun kalau lot sizingnya pas masih lebih baik di garis bawah ya, masih lebih baik keluar market daripada Anda metode yang terbaik sekalipun. Lot sizing has the bigger influence than trading method, than trading strategy, than trading konsep. Dan ini tidak pernah ada di kursus day trading ataupun kursus trading for living yang trading mang punya. Benar-benar akan pertama kali di plus 500 dan ya ini bukan bukan apa namanya uh, aksi sosial. Maksudnya saya juga minta ke plus 500, 500 yang bayar kelasnya ke saya. Walaupun dari dua sisi sama-sama ada ini ya, turun supaya teman-teman bisa join kelas gratis.
Syaratnya ya ada uang yang didepositkan, tidak dipotong. Aku baru tahu ini Kak Debu tidak pernah cerita. Ternyata deposit 17 dapat 18 atau kalau genap 1000 18 dapat 1 juta jadi 19. Artinya Anda trading aja ya kalau bisa nggak rugi ya. Dan juga kalau bisa nggak draw. Kita akan cari sama-sama deh titik positioning yang paling pas yang bukan cuma 1 jutanya yang diambil, tetapi lebih dari 1 juta. Ya syukur-syukurlah kalau 18 bisa profit 5 juta plus tambahan 1 juta, withdrawnya 24. Harapannya. Tapi kan ya nggak apa-apa. Ya, it's real. Kayak gitu. Jadi, itu teman-teman yang ada di 3 slide terakhir, di sesi yang terakhir. Jadi, Tommy akan eh, ke pertanyaan dan akan dibahas tentang kursusnya. Teman-teman yang tidak beli atau tidak deposit atau tidak percaya, tidak apa-apa, nggak apa-apa. It doesn't matter, dengarkan aja dan pertanyaan yang bisa Tommy bantu, Tommy bantu. Terakhir pertanyaannya, ke Tommy apakah membandingkan sistem counter trend vs follow trend? Sebenarnya kalau membandingkan secara head to head nggak pernah, karena saya nggak punya waktu dan long story short saya tidak peduli, karena follow trend selalu kena. Selalu saya tidak punya gambaran follow trend ini sisa trend berapa sih? Dan nggak ada yang bisa jawab. Kalau ada orang yang ngomong, kamu kenapa sih pakai metode, contoh ya, ICT, ini kan marketnya sideways. Dalam arti, matamu, kamu ngomong sideways karena sudah kejadian, karena sudah jalan. Lah kan dia masuk waktu itu bulan lalu kan belum jalan. Nah, kalau dijudge dari posisi sekarang, mana tahu. Ini kan bukan scam atau manipulasi influencer. Ya kita baru tahu kalau dia sudah jalan. Jadi kita nggak tahu, kita nggak nebak, kita sangat realistis. Nah, follow trend, saya tidak tahu sisa trennya berapa. Kalaupun saya punya kantong Doraemon naik ke masa depan, kalau sudah jalan 50%, sisa 50% syukur. I have long time to pursue. Masalahnya, kalau ini sudah 80-90%, sisa 10-20% itu sisa ampas. Saya nggak bisa berharap banyak. Nggak bisa. Nah, yang tadi aku bilang, kalau trennya sudah 100%, sudahlah. Anda sehebat apapun, yang membuat Anda masih bertahan adalah kerelaan Anda untuk cut loss. Sama, buku ini yang lagi-lagi membantu. Dia bilang bahwa berperang untuk hari esok. Berperang jangan menang, jangan mikir menang sekarang. Berperang selalu memikirkan hari esok. Nah, kapan memikirkan hari sekarang? Sebelum berperang. Sun Tzu bilang, if you think in the battlefield, you already lose. Kalau kamu mikir saat perang, kamu sudah kalah. Mikirnya kapan? Dwelling on the temple. Mikir sebelumnya. Jadi selalu one step ahead. Selalu one step ahead. Kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau Anda mikir counter trend sama follow trend dan Anda kena fancy-fancy yang apa namanya? Trend is your friend atau follow the trend. Trading itu dunia counter intuitif. Apa yang Anda percaya benar itu salah. Sudahlah, ini sudah ketiga kali. Anda yang percaya benar itu salah. Apa yang Anda yakini salah, tidak pakai SL. Belum tentu itu salah. Itu ditwist sedikit, itu bisa jadi jawaban Anda. Kayak gitu. Jadi juga jangan percaya ChatGPT ya. ChatGPT juga bilang, trader harus punya stop loss. Ya, tapi tidak bisa disikapi satu sisi aja. Jadi, karena trading itu memang counter intuitif, Anda harus menjalaninya sendiri. Jangan pernah kasih remote kontrolnya ke orang lain. Trading itu karena zaman sekarang tidak menentu, Anda punya chance. Punya chance besar, lebih besar chance-nya daripada Anda tidak berharap dari trading. Bisa dipahami nggak sih? Anda berharap di dunia trading lebih besar chance-nya untuk sukses daripada Anda tidak percaya trading. Warren Buffett bilang, if you have money but no time, you have no value. Bukan valueless. Kalau Anda punya uang, Anda tidak punya waktu, Anda tidak berharga. Let me recite and rephrase it clearly. Anda punya uang, Anda tidak punya waktu, Anda tidak berharga.
Karena keluarga Anda tidak bisa menikmati Anda, karena Anda tidak bisa menikmati Anda, dan saat pekerjaan Anda tidak lagi di tangan Anda, karena tren berganti atau Anda dipecat, you have no pride. Kamu kehilangan pride-mu, dan kamu kehilangan power-mu, dan kamu kehilangan jati diri or identity-mu. Kalau dibalik, Anda punya waktu dan tidak punya uang, yaitu namanya jobless, pengangguran. Gimana caranya punya uang dan punya waktu? I think in trading industry which is fair and square, Anda punya chance-nya. Kayak gitu. Saya punya uang, saya punya waktu. 4 tahun terakhir, saya kemana-mana sama istri. Paling enggak, both of us can whenever we are and buy everything that we want. Kayak gitu. Bedanya kayak gitu. Nggak apa-apa ya nanti kalau, oh enggak, aku nggak punya uang atau uangnya sedikit. Cukuplah, cukuplah, cukup untuk tidak peduli apapun. Dan ya itulah, cukup untuk tidak peduli apapun. Oke, pertanyaannya banyak. Aku jawab satu-satu ya. Kontrakan, tapi kan Kotomi pernah bilang harga seperti mobil ada momen cepat dan lambat sampai mau tikungan. Oh, aku QOP ini aku suka sekali. Betul sekali. Selalu perumpamaan yang aku bilang, kalau misalkan teman-teman trading di high time frame atau periode tinggi, aku nggak mau jelasin, beli kursusnya, tahu settingannya. Nggak. Kalau Anda di periode tinggi, Anda mau naik mobil, Anda pertama kali ngegas, gaya atau rumus fisika, tubuh Anda terdorong ke belakang karena mempertahankan posisi diam. Hanya karena Anda jog, Anda bisa nggak terlalu beda hentakannya. Demikian pula, kalau Anda mau berhenti, Anda injak rem, karena Anda pegang kemudi saja, hentakannya nggak keras. Tapi tubuh Anda terdorong ke depan, karena mempertahankan posisi bergerak. Nah, hal itu kalau counter trend selalu ada kalau Anda mau balik haluan, selalu pelan-pelan, bukan seperti Tokyo Drift. Cret. Nah, kalau Anda merasa hentakannya terlalu keras, berarti Anda di time frame yang salah. Berarti periode yang disadur salah, kurang panjang, kurang besar. Seberapa panjang-panjang itu? Ya, it needs explanation deeper. Tapi betul QOP. Kalau misalkan ada momen cepat, terlalu cepat, berarti Anda salah. Harusnya sangat bisa dikontrol. Kayak gitu. Lukas berarti ada dua materi yang belum ya. Pak Lukas Kostan ini orang gila. Ini orang gila. Saya bercerita di Jakarta, saya bilang, saya karena tidak direkam ya, saya juga mau ini, apa namanya, judi di World Cup Piala Dunia. Dan dia tanya tim mana yang dipegang. Oh, I love Indonesia. Banyak orang, saya pikir cuma saya yang gila. Ternyata enggak kok. Banyak orang-orang gila lainnya. Kak Debo, aku masih punya waktu berapa lama ya? Tak jawab semua ini terus selesai ya. Nggak apa-apa, Pak. Silahkan dijawab Ke dulu. Tommy kalau entry di counter 10 lalu bisa ambil reward yang tinggi, bukannya itu berarti entry di reversal. Konfirmasi reversal. Aku ulangi lagi ya. Pertanyaannya oke. Harga berbelok sekitar 15-20% perjalanan. 15-20% perjalanan itu cuman variable. Karena kita nggak tahu berapa persennya. Tapi karena aku memutuskan untuk less screen time, matanya nggak banyak melihat. Nggak banyak melihat. Karena cuman trading 10 menit weekend. Maka aku tenang karena mata adalah jendela dunia, maka tidak ada nih namanya seperti uh, psychology or feeling or intuition involved. Nggak ada namanya itu, nggak ada sama sekali. Maka benar-benar bisa no revenge, bisa no overjoy. Semuanya datar sebanyak apapun saya menang dan kalah. Jadi kalau memang sudah tidak ada hal-hal yang tidak dilibatkan itu, saya bisa fokus ke clarity atau kejernihan. Kejernihan di time frame tinggi atau di periode tinggi saat 3 bulan sudah berbalik. Itu sudah jernih sekali di mata saya. Dan karena periodenya memang tinggi, berarti konfirmasi kelas institusional atau bank sentral. Bukan halusinasi yang Anda lihat di YouTube yang kayak bilang, oh ini adalah level bank sentral, tapi time frame atau periodenya pendek. Ini gila, oh, ini gila nih.
Tapi kan Anda suka ditipu kan? Anda lebih suka ditipu. Anda tidak bodoh. Anda suka saja ditipu sesuatu yang it's institutional level. Tapi waktu yang disadur cuman jam, hari, menit, minggu. It's not enough. Kayak gitu. Terima kasih Kak Wahyu. Jadi bisa eh, mulai keluar kata-kata kasarnya. Raymond, saya awam, mau tanyain trading saham atau forex, semuanya Kak. Kalau strategi itu bagus, dia bisa diterapkan di segala musim, bisa di segala produk. Apakah ada jenjang pembelajaran, berjenjang lebih lanjut? Iya, ada. Berapa biaya untuk belajar? Saya tidak akan ngomong apapun tentang di trading Mang, tapi di plus 500 biayanya nol. Anda cukup mempunyai komitmen deposit 1.000 dolar atau 18 juta, dan uangnya bisa dapat bonus 1 juta lagi, transaksi kecil aja, bisa dapat kursus gratis. Kursusnya tanggal 26, 2 minggu belajar bersama-sama di dalam grup, dan 2 minggu kemudian ada penjelasan lagi. Apakah berhasil? Belum tentu. Untung ada Ferguso di sini. Tidak semudah itu Ferguso. Tapi, kalaupun gagal, Anda punya reasoning atau alasan kuat gagalnya kenapa. Dan semuanya disepil, angkanya, alasannya, dan sebagainya. Denny, mau tanya untuk trade swing berapa target minim per bulan? Kalau ngomong target per bulan ini kan repot, bisa banyak. Bisa dalam bentuk dolar, bisa dalam bentuk presentase akun, bisa dalam bentuk target pips. Kalau target pips bisa paling gampang di track berdasarkan produk yang ada range mingguan, ada range 3 bulan yang diincar. Incar mulai dari eh, target dulu. Resikokan target mingguan, dapatkan target triwulan. Tapi bukan berarti dikali, kalau misalkan 1 quarter dikali 12, 13, nggak gitu. Nggak gitu juga. Anda emas harian 100 poin. Kalau Anda mingguan, bukan 100, tapi bukan 100 kali 5, 500, tapi 245,28. Kelasnya baru kemarin. Kayak gitu. Jadi kan nggak langsung. Tapi terima kasih. Yang tadi bilang strateginya bisa dimengerti anak 5 SD itu yang manaku? Semuanya. Day trading bisa, yang ini nanti sama plus 500 bisa, yang trading for living bisa. Tapi strategi yang sangat gampang itu perlu penjelasan yang sangat eh, intrik. Kenapa angkanya ini? Karena ini, disadur angkanya ini. Tapi sekarang kan Kak Lydia punya conviction kenapa angkanya itu, bukan angka yang lain. Kayak gitu. Habis ini Pak Abraham ingin langsung ngomong, Pak Abraham ini sudah mendapat tanah perjanjian, masih mau pindah lagi. Silakan Pak Abraham. Halo, selamat malam, Kak Oh, Tommy. love. I met the god of AI. Oh, Ah, love. no, no, no. Oke, kalau saya ini kan awam di dunia saham, forex gitu ya. Ya, Kalau kripto ngerti lah dikit-dikit begitu. Dan biasanya saya kalau di kripto itu saya buat semacam bot untuk ngabari saya setiap pagi tentang Fear and Greed Index begitu. Nah, pertanyaannya ini seputar Fear and Greed Index di ya, saham atau mungkin di forex. Apa ya. juga ada? Kalau ada tuh penerapannya apa sama, apa mungkin ada yang berbeda begitu dan sumbernya dari mana yang terpercaya? Ngomong dengan orang Makasih. intelijensia suka ya. Sekarang ulangi lagi Pak Abraham, karena IELTS Anda 8 dan Anda seorang guru Inggris, recite in English with perfect grammar. Enggak. Gila, ini orang pinter banget. Kalau Anda mau belajar, sudah online kan Pak Abraham ya, di LDOT online course, dan Anda butuh kebutuhan mulai dari eh, renting cost sampai kebutuhan AI Anda. Dia adalah nerd and geek yang Anda butuhkan. Ini orang gila nih, orang gila nih. Saya kalah segala hal, cuman menang satu. Saya cuman lebih ganteng saja dari Abraham. Enggak ada. Kak Debo ketahuan, enggak Kak Debo. Oke, jawabannya gini. Bram, it's manipulative word. Word is manipulative. Only heaven, it's not manipulative. Word is already corrupt. Hanya surga yang tidak manipulatif, dan dunia sudah jatuh dalam segala tipu daya, termasuk sistem ekonomi kita. Contohnya, fear and greed di
kripto bingung nggak? Saya bahkan sulit menemukan korelasi antara teknikal, fundamental dengan kripto karena sedikit lebih minor korelasinya. Tapi kalau ke sesuatu yang lebih umum, contohnya saham. Kalau saham, aku nggak akan menjelaskan terlalu banyak deh, tapi singkatnya, kalau ada invisible hand yang punya uang, kalau dia mau naikkan harga, dia sudah punya banyak barang, mau naikkan harga, yang dia lakukan apa? Bukan yang dia lakukan kalau dia sudah punya banyak barang adalah dia mau lepas barangnya, jadi dia harus memberikan berita yang positif. Seperti contohnya, oh pengembangan AI di company ini dan sebagainya, jadi dia bisa lepas barang di harga yang lebih tinggi karena demand-nya lebih banyak dari supply-nya. Demikian pula kalau dia sudah mau beli barang, mau mengakuisisi suatu lahan, atau mengambil suatu barang, sebaliknya dia memberikan banyak fear, ketakutan. Seperti contohnya, ternyata company ini tidak memperhatikan AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan, dan menimbulkan pencemaran, dikasih gambar bayi yang tubuhnya memar atau merah, dan eh, menyentuh hati orang. Ternyata dia mau menerima banyak barang. Nah, sekarang terjadi di market US. Sejak saya membuat rubrik tahun 2023 sampai 2025, 3 consecutive year, setiap minggu selalu beritanya ATH, all time high. Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, mau ngomong harganya kemana lagi, nggak ada plafonnya. Dan ngerinya, di awal dan di tengah 2026 ini, mulai muncul berita-berita seperti, oh ternyata 68% of American household, 68% eh, rumah tangga di Amerika mulai megang saham untuk dana pensiun, untuk dana pendidikan, untuk IRA atau IROT yang di US sana. Jadi istilahnya orang dikasih berita supaya dia beli. Bahayanya, harga mau turun tajam. Jadi memang agak sulit di dunia yang upside down, di dunia yang manipulatif, di dunia yang counterintuitif. Tapi karena saya menjalaninya hari demi hari, time to time selama last 16 years, hal ini nggak bisa disukai. Dan dunia akan turun. US saja belum turun kok, apalagi saham Indonesia. Anda akan melihat kengerian yang lebih ngeri karena nanti berhari-hari dan berminggu-minggu di trades semua orang ngomong, saya sebenarnya invest 4 miliar untuk dana pensiun saya. Sekarang cuma tinggal 700 juta. What can I do? Saat itu terjadi, semuanya sudah terlambat. Jadi fear and greed kan cuman sekedar angka, aku bilang sekedar tanpa menurunkan maknanya yang naik turun, tapi narasi yang diboost di baliknya ini lebih mengerikan dari itu dan bisa mempengaruhi tindakan orang daripada sekedar saat ini fear, saat ini greed. Dan apa ya? Apa yang bisa dipercaya sebenarnya teman-teman boleh untuk ini eh, paling tidak pelajari dulu semua yang familiar, yang dekat, produk yang dipahami, indikator yang Anda bisa kontrol, dan hal-hal yang bisa Anda sudah coba minimal 3 months until 6 months. Kalau bisa 1 tahun pakai demo dulu. Karena 1 tahun kalender Anda sudah pahami. Kayak gitu. Jadi, eh, iya wis, Abraham jangan dikasih kesempatan lagi untuk tanya balik ya Kak Dibu. Kasihan yang lain, dia terlalu pintar. Dia cuma untuk menguji jurus kungfu kalau di buku komik. Lalu yang ini Ferguson butuh modal minimal berapa ya? Modal minimal tadi udah dijelaskan Kak. Modalnya 18 juta atau 1.000 dolar. Bahkan Ferguson nggak usah trading dulu. Lihat dulu 2 minggu, it doesn't work. Feel free to leave. John, dengan konservatif trading style seperti ekonomi dan profitable, berapa equity yang diperlukan untuk hidup apa adanya? Wah, nggak bisa, Pak. Hidup nggak bisa apa adanya. Kita memilih orang aja harus ada apanya. Nggak, Pak John. Tapi, eh, iya Pak John, betul. Nggak perlu mikir uangnya dulu, lipatnya atau foldingnya itu gampang. Kalau misalkan Anda sudah ngerti trading, what do you focus on? Grow. Grow-nya itu jangan berharap bisa apa namanya, bisa langsung multiplication, tapi minimal incremental dulu. Tambah 1%, tambah 2%, minus 6%,
balik lagi 2%, 3%, 4%, dan seterusnya. Oke, kayaknya aku sudah mengambil banyak sekali waktu teman-teman. Eh, oke, berarti yang terakhir aku kembalikan ke Kak Debo ya. Terima kasih teman-teman bisa memuaskan sekali pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Oke, baik. Jadi terima kasih banyak Pak Tommy atas informasinya. Jadi teman-teman kayaknya masih banyak yang punya pertanyaan nih Pak sebenarnya ya. Cuman memang untuk malam hari ini waktunya kita terbatas. Nah, mungkin saya ingin ingatkan kembali ya. Tadi ada info di awal untuk teman-teman yang belum hadir. Jadi hari ini banyak sekali informasi sebenarnya yang sudah kita dapatkan dari Pak Tommy, tapi saya bisa bilang kayaknya belum cukup sebenarnya gitu. Karena teman-teman tadi mungkin ingin dapat info lebih applicable-nya lagi ya Pak ya gitu. Dan tadi Pak Tommy juga udah infokan bakal ada pembelajaran yang selama ini belum pernah dibagikan oleh Pak Tommy sama sekali bahkan di kelas-kelas sebelumnya, yaitu memenangkan trading dengan lot sizing. Nah, ini akan menjadi topik yang akan diajarkan atau dibimbing oleh Pak Tommy khusus untuk kelas lanjutan bersama Plus 500 ya. Jadi teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan dan ingin dibimbing langsung sama Pak Tommy, jadi kami sudah ada kolaborasi nih antara Plus 500 dengan Pak Tommy, di mana akan ada kelas lanjutan di hari Rabu yang biasanya kita per 2 minggu sekali kita ada series. Kali ini akan kita berikan kelas lanjutan bersama Pak Tommy. Tapi di sini teman-teman harus melakukan komitmen ya. Jadi selama ini apapun yang kami lakukan itu semuanya gratis. Kali ini juga gratis karena nanti kelasnya dibayarin sama Plus 500 gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian cukup melakukan deposit ke akun trading Plus 500-nya ya. Dan ini akumulasinya adalah 18 juta. Jadi Bapak Ibu bisa cicil juga. Maksud saya cicil itu misalnya nih mulai dari besok Bapak Ibu let's say misalnya mau deposit 5 juta dulu boleh, 5 juta laginya di minggu depan juga boleh sampai batas terakhirnya itu di hari Selasa, 1 hari sebelum kelasnya. Nah mungkin pertanyaan Mbak Arya, em, ini materi sama seperti training, nah langsung dibalas sama Pak Tommy ya. Jadi materinya itu beda. Jadi materinya tidak seperti materi seri 1, 2, dan 3 kita, tapi lebih dalamnya lagi dan akan lebih applicable untuk kegiatan trading Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi persyaratannya Bapak Ibu cukup melakukan deposit. Jadi gratis kok, karena depositnya tadi ada pertanyaan juga. Depositnya bisa dipakai untuk trading nggak Mbak? Bisa. Yang penting nanti kami hitungkan akumulasinya itu di 18 juta. Kalau si deposit 18 jutanya mau dipakai buat trading silahkan. Tapi memang depositnya tidak bisa ditarik terlebih dahulu ya Bapak Ibu selama bimbingan berlangsung yaitu selama 2 minggu. Karena kami ingin ada komitmen juga. Meskipun ini semuanya gratis ya. Jadi 18 jutanya ini semuanya full akan dimasukkan ke akun trading Plus 500 Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi banyak ilmu baru nih nanti dari Pak Tommy khusus untuk teman-teman yang ikutan kelas lanjutan bersama Plus 500. Nanti jangan lupa ya Bapak Ibu konfirmasi ke Mas Aril. Ini nomornya. Bisa di screenshot dulu nih. Takutnya nanti kelupaan. Bapak Ibu bisa screenshot dulu halaman ini. Karena nanti untuk link Zoom-nya itu setiap Bapak Ibu yang sudah terkonfirmasi akan mendapatkan link masing-masing. Jadi linknya tidak link bersama seperti malam ini ya. Jadi linknya nanti akan masing-masing Bapak Ibu. Oke? Jadi untuk perbedaan materinya seperti apa? Mungkin nanti kalau Pak Tommy ingin jawab boleh, tapi kalau misalnya ingin chat juga boleh ya. Jadi nanti untuk kelasnya sendiri, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kelas eksklusif dan nanti akan dikumpulkan dalam grup WhatsApp bersama dengan Pak Tommy. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencoba mandiri dan akan dibimbing selama 2 minggu ya. Jadi Pak Tommy nanti akan memberikan waktunya khusus untuk teman-teman yang ikut kelas lanjutannya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Mas Aril ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada Mas Aril, nanti Mas Aril bisa ditanyakan mengenai kelas tradingnya seperti apa dan apakah Bapak Ibu sudah eligible atau tidak untuk kelasnya. Pak Tommy ada yang Untuk overall disampaikan? ininya tanya ke Tommy aja, maksudnya materinya ya. Teman-teman Mm-mm. silahkan sebelum memutuskan sesuatu, Tommy selalu menyediakan diri kalaupun ini jual kelas atau jual kursus pribadi trading Mang. Aku selalu ngomong, Pak, Anda boleh telepon sepuas mungkin dan berkali-kali. Anda tanya saya apa yang saya tahu dan saya tidak tahu.
Kalau nggak tahu, jangan beli sebelum mencoba. Di sini bisa mengkonfirmasi semua. Kalau pertanyaannya nggak puas, ya sudah selesai. Jadi Anda minimal 50% lebih isi karungnya tahu. Nah, itu yang slide berikutnya Kak Dibu. Nah ini, jadi judulnya yang kedua, memenangkan trading dengan lot sizing. Artinya, teman-teman buang faktor entry-nya. Alasannya apa? Nggak ada sama sekali. Kita cuman lot sizing aja. Jadi cuman naik turun lot. Aku nggak bisa bongkar lebih dalam mana yang mana, tapi ada banyak jenis. Yang orang biasanya tahu ya, eh, linier 0,1 terus, bisa juga martingale, bisa juga pakai Fibonacci, bisa juga pakai kalau misalkan ini istilah judi ya, De Lambert, De Ambrosio, Paroli. Saya sih nggak nggak merasa risih pakai istilah itu karena kita bukan judi. Dan kalau teman-teman tahu, di ChatGPT sebutkan 20 top trader dunia yang juga top gambler. Anda menemukan orang-orang yang dana kelolaannya ratusan juta dolar, dia juga sangat ahli di meja judi dalam menentukan, nggak bingung possibility dan probability gimana, lalu naik turunnya gimana, kapan mukul terus saat menang dan kapan step back saat ketidakpastian. Nah, itu semua faktornya ada di kursus ini. Jadi, selama ini 2 jam nih cuman penulisan ya. Kalau Anda tanya mau sampai 3-4 jam boleh. Tapi setelah kelas tanggal 26, kita tanggal 27 pagi. Ini ya pertanyaan juga Pak Kartono. Apakah setiap hari kelas tradingnya? Iya Pak, untuk latihan. Sebenarnya ini akan sangat applicable kalau Anda pakai di mingguan. Tapi karena memang terpaksa, jadi kita dari Rebu ini ke Rebu depan berarti ada 10 hari trading aktif yang kita bisa trading real. Anda tidak ada yang memaksa Anda untuk trading akun real. Jangan berpikir ini dipaksa, kalau rugi gimana, enggak. Everything on your own risk. Saya bahkan akan pakai demo supaya saya bisa pakai banyak sekali produk. Jadi ini di forex, ini di emas, kayak gitu. Tapi kalau lebih dari banyak dari itu nanti bingung ya. Ya, yang teman-teman, Anda cuma perlu deposit. Tadi ada yang bertanya, katanya apa namanya 1 juta cukup ya? Ya, ini kan kita sudah dibayari sama penyelenggara dan kita ingin memberikan bantuan dari secara kinerja, kayak gitu. Tapi yang pasti teman-teman, ini ada tulisannya ada trabar ya. Sebenarnya bukan trabar, Pak. Karena semuanya sudah di tangan Anda dan Anda tidak butuh guidance atau pembimbingan. Cuman tetap saya akan posting tiap hari akun yang saya pasang. Aku nggak janji tiap hari video ya. Itu akan too much work selama 10 hari. Tapi ini akun yang dipasang dan Anda semua bisa lihat di HP Anda masing-masing. Kayak gitu. Jangan khawatir, aku juga kata-kata yang ketiga ini yang tidak di bold, setelah kelas lanjutan untuk membuktikan keberhasilan metode yang diajarkan, aku harusnya tadi minta nambahi keberhasilan slash kegagalan metode yang diajarkan. 2 minggu cuy, harus profit kan ya enggak. Percayalah, profit dan loss itu cuman sesuai dengan 2 minggu ini aja gimana. Tapi Anda akan mendapatkan jawabannya, Anda bisa belajar, Anda bisa coba, Anda bisa tanya, Anda bisa konfirmasi dari mana data, angka, dan faktanya, dan setelah selesai, Anda bisa pakai sebagai elemen completely di trading Anda. Kayak gitu. eh Kartono sudah, Pak Untung sudah, sayangnya tidak bisa 0,01. Nah, ini tanya ke plus 500. Jadi karena mereka memang broker, sudah 2 tahun sih, tapi Bapepti tetap menilainya baru. Karena harus di atas itu bisa 0,1. Kayak di 0,01. Kak Ane, Kak Ane ini katanya Kak Ane wanita yang paling cantik se-Jakarta Barat. Katanya Kak Ane sendiri. Ya, enggak. Apakah deposit kita harus langsung dipakai trading saat enggak? Tidak perlu trading Kak Ane, tidak perlu. Kalau Anda enggak yakin, enggak apa-apa. Tapi kalau Anda yakin,
in return to apa istilahnya ya? Ya, to give back. eh, Kalau aku ngomong to give back the society ya enggak. To plus 500 mungkin Anda bisa pertimbangkan ke depan. Karena aku sudah kasih tahu teman-teman kok. Yang menarik dari plus 500 adalah 1:30-nya. 1:30 yang bisa memberikan leverage serendah ini hanya broker-broker kelas IBKR dan Charles Schwab yang terdaftar di bursa beneran, London Stock Exchange, dan termasuk 250 company FTSE, indeks ternama dunia. Broker-broker yang saya referkan Anda di apa di WA atau apa, sudahlah, kita sama-sama tahu itu broker ya, not real broker. Kalau aku ngomong abal-abal, saya juga pakai, tapi dengan resiko yang lebih besar. Isi saldo 18 juta paling telat tanggal berapa? Oke Kak Debu, dari Tommy berarti sudah nggak ada pertanyaan yang teknis. Kak Debu mau jelasin atau mau jawab yang terakhir? Boleh Pak, terima kasih. Jadi Pak, untuk Pak Untung, terakhirnya itu di hari Selasa ya Pak ya, di tanggal 25 di jam sebelum jam 12 malam gitu. Jadi biar nanti di tanggal 26-nya kami sudah bisa membagikan link kepada Bapak Ibu yang berhak untuk ikutan kelasnya. Jadi kami akan hitung mulai dari besok ya Pak. Jadi mulai dari besok sampai tanggal 25. Jadi dari tanggal 13 sampai tanggal 25 Pak. Jadi hampir 2 minggu kita kasih kesempatan untuk Bapak Ibu bisa melakukan depositnya. Dan ini akumulasi kok, jadi nggak mesti langsung 18 jutanya, tapi bisa dicicil juga atau misalnya berapa yang Bapak Ibu mau coba dulu juga boleh. Tapi yang jelas nanti untuk akumulasinya di 18 juta ya Bapak Ibu. Nanti kalau masih ragu lagi, ada pertanyaan lagi bisa langsung ke Mas Aril juga, boleh juga. Oke, Hmm, Pak ada pertanyaan lagi nih Pak untuk Pak Tommy. Oke, aku lupa, Pak Ferdi ini ketemu di mana ya Pak? Lupa aku. Aku nih gampang lupa kalau nama cowok Kak Debu. Gampang lupa. Asik. Pak Justinus belum jadian. Aku sebenarnya mau bercanda ini, tapi aku juga gemeter kalau bercanda ini. Kalau teman-teman pakai kartu kredit atau pinjam uang dulu, ada orang yang benar-benar, Pak, kalau saya pakai angka 2 digit M gimana? Jangan percaya saya, Pak. Jangan. Saya orang luar dan Anda butuh pembuktian dari diri Anda. Oh, pinjol aja. Gini Pak, kalau pinjol, saya kasih tahu pinjolnya kemana yang tidak terdaftar BI dan juga pinjol-pinjol mana yang cara ngunci kontaknya supaya tidak neror Anda. Kasih, enggak Pak. Ya, aku nggak referensikan sama sekali ya. Oh alah, Grand Kesambi, ya Pak Ferdi ketemu di Bali. Di Bali tanggal 3 Mei. Pak Ferdi waktu itu pakai baju luaran biru, kutang dalamnya hitam. Apalah aku Pak Ferdi. Pak Hance, kalau setelah 2 minggu selesai belajar, dananya di WD boleh. Ah, ini plus 500 yang jawab. Iya, boleh Pak. Kita nggak ada kewajiban lagi setelah itu. Oke. Boleh, Mm-mm. dengan alasan harus chat Kak Debu, isi 2 halaman, kenapa dananya saya WD. Enggak ya? Bener, Pak. Loh, enggak Tapi Kak nggak, Lydia, aku bercanda. Kak Lydia pikirnya aku orang yang psycho mungkin. Ingat kutangnya anak laki. Enggak Kak Lydia bercanda. Lucu. Oke, oke. teman-teman ada pertanyaan lagi enggak sebelum Anda berdoa untuk voucher MAP 500.000? Bener sekali, Pak Tommy langsung tahu ya. Jadi teman-teman, sekian untuk informasi kelas selanjutannya. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh langsung ke Mas Aril ya. Nanti akan dibantu untuk dijawab. Karena kalau kita bahas malam ini nanti kita sampai jam 10 di Jakarta nanti nih Pak. Dan untuk malam ini, habis ini kita akan ada lucky draw. Bapak Ibu tadi sudah isi absensi ya. Jadi khusus untuk malam hari ini, Bapak Ibu kalau memang nggak mau lucky draw-nya juga nggak apa-apa. Tapi absensi malam hari ini sangat dibutuhkan untuk kami nanti mengirimkan WhatsApp yang akan berisikan link video rekaman sesi satu dan juga sesi kedua hingga sesi ketiga malam hari ini. Jadi Bapak Ibu yang belum mengisikan link absensi, mohon diisikan kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan linknya ya. Karena nanti untuk videonya kami
tidak akan buka secara umum karena hanya akan kami kirimkan kepada para Bapak Ibu atau peserta yang mengisikan kolom ataupun form absensi kita di malam hari ini. Dan khusus juga untuk Bapak Ibu yang sudah mengisikan absensi, sudah pasti kita akan ada lucky draw, tapi kita akan ada foto bersama terlebih dahulu ya. Jadi Bapak Ibu sembari kita menunggu Bapak Ibu yang mengisikan Google Form-nya atau sebagai berikut, sekali lagi saya ingatkan bisa di screenshot halaman ini nanti untuk Bapak Ibu tanya-tanya atau mau konfirmasinya atau mau hubungi operator. Mas Ariel adalah operator yang membantu kita di malam hari ini juga. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya bingung nanti ini ya, nanti bisa ke Mas Ariel juga gitu. Jadi kalau misalnya belum save nomor operatornya, sama kok sama dengan nomornya Mas Ariel ya. Dan untuk ikutan kelasnya, Bapak Ibu jangan lupa bisa melakukan deposit, nanti konfirmasi ke Mas Ariel. Deposit terakhir kami tunggu sampai Selasa tanggal 25 Agustus. Dan Bapak Ibu, saya ingin ingatkan, kami akan ada promo kemerdekaan. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti yang deposit 18 juta, sebenarnya Bapak Ibu bisa ikutan ini juga sebenarnya, ya. Tapi untuk ini Bapak Ibu harus konfirmasi dulu karena kami hanya akan memberikannya kepada Bapak Ibu yang mendapatkan pesan ataupun informasi mengenai promo kemerdekaan. Oke? Jadi untuk Bapak Ibu yang juga ingin kejar ini, Bapak Ibu bisa informasikan ke Mas Ariel ya ataupun ke operatornya kita untuk nanti Bapak Ibu dimasukkan ke dalam nama orang-orang yang ingin mengejar bonus ataupun promo kemerdekaan. Karena untuk promo kemerdekaan ini batasnya sampai tanggal 31. Kalau untuk ikutan kelas batasnya sampai tanggal 25. Ya menurut saya sih ikut dua-duanya nggak apa-apa lah ya. Lumayan banget dapat bonusnya. Oke, jadi cukup sekian untuk acara kita malam hari ini, Bapak Ibu. Dan kita akan bertemu 2 minggu lagi ya. Saya harapkan kita banyak yang ikutan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Tommy.